Licin banget. Vasquez. Kakak, aku sudah lama merindukanmu, izinkan sekali saja. Lagian kita tidak ada hubungan darah. Dasar binatang. Aku kakakmu lepaskan aku. Aku sudah kasih muka. Semua milik keluarga Jiang adalah milikku, termasuk wanita keluarga Jiang. Beraninya kamu memukulku. Bagaimana kamu berani? Mati, sudah mati. Kak, ini dupa penenang yang kamu minta. Jiang Hao, apa yang kamu lakukan? Kak. Kak. Jiang Han, Apa yang kamu lakukan pada kakak? Aku akan menghajar Ezen. Ada apa denganmu? Kenapa kamu memukul adikmu? Xiao Hao, kamu baik-baik saja? Mama. Jiang Hao. Orang tua dan saudara perempuan. Kamu tidak tahu. Jiang Han merencanakan sesuatu terhadap kakak perempuan tertua. Kakak sudah meninggal. Dia masih mau membunuhku untuk... Jiang Hao yang imut, jangan bicara sembarangan ya. Binatang, berani berkelit, menyakiti kakak sampai mati, lalu ingin menjebak Xiao Hao, masih manusia? Kakak ketiga, kakak. Kakak. Kakak, matimu sangat mengenaskan. Salah adik tidak melindungi kakak. Aku tahu kamu tidak suka padaku. Kenapa kamu membunuh kakak? Aku bilang, dia orang jahat, jangan percaya padanya. Sekarang malah membunuh kakak. Aku, sebagai kakak. Kamu anak durhaka. Dulu sudah bertindak semaunya, sekarang bahkan kakak pun tidak dimaafkan. Sungguh lebih jahat dari binatang. Pak. Bukan aku. Itu Jiang Hao. Kamu masih berani berbohong. Pak. Ayah. Jangan pukul lagi. Dipukul lagi, kakak bisa mati. Xiao Hao Menjo, aku tidak punya anak binatang seperti itu. Tidak ada kakak lebih hina dari binatang. Hari ini harus memukul mati dia, biar bayar nyawa kakak pertama. Xiao Hao, kenapa kamu peduli dia? Binatang yang harus mati ini. Pukul mati dia. Balas dendam untuk kakak Dia memang sampah, aku harus balas dendam untuk kakak pertama. Jiang Han, kau terima saja nasibmu. Segala sesuatu milik keluarga Jiang milikku. Pacarmu dan beberapa kakak perempuanmu juga akan menjadi milikku. Meskipun jadi hantu, aku tak akan melepaskan kalian. Bukankah aku sudah dipukuli sampai mati oleh mereka? Ini pakaiannya kakak perempuan tertua. Terlahir kembali ke 3 tahun lalu. Saat mereka menuduhku mencuri pakaian kakak perempuan tertua. Berikutnya, akan terhasut oleh Jiang Hao. Masuk rumah dan menggeledahkan. Jangan. Apa kamu yang mencuri pakaian dalam kakak? Cepat keluar. Di kehidupan sebelum, aku ditinggalkan bertahun-tahun. Kembali ke rumah, tapi hanya memanjakan Jiang Hao, anak angkat. Aku dipukuli sampai mati oleh kalian. Di kehidupan ini, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Nona muda. Tuan Jiang Han dia. Kabar lagi. Cepat kirim orang untuk mencarinya. Meskipun harus menggali bumi. Bawa dia kembali. Ja. Jiang Han. Kalau kamu suka lari seperti ini, aku cuma bisa potong tangan dan kakimu. Dengan begitu, kamu bisa selalu bersama Yao Yao. Lihat, aku bilang dia ada di kamar, kebetulan ketemu. Bagaimana aku melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Kalau kejahatanmu tersebar, bagaimana keluarga Jiang bertahan? Jiang Han, bagaimana kamu bisa mencuri pakaian dalam kakakmu? Yang Han, aku ini kakak kandungmu. Apakah kamu melakukan sesuatu aneh dengan pakaian dalamku? Kamu menjijikan. Semua. Jangan bicara tentang kakak Jiang Han. Jika ada kesalahpahaman, lebih baik kita dengar dulu. Dia mau bilang apa? APA lagi yang perlu dikatakan, tertangkap basah. Hari ini bisa mencuri, lain kali melakukan yang lebih buruk.
Kita harus buat dia mengingatnya. Jiang Han, hari ini kamu Sebuah penjelasan. Penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Barangnya bukan aku yang ambil. Itu diambil oleh Jiang Hao. Ditaruh di kamar saya untuk menjebak. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Kalau tidak, ya sudah. Mana mungkin orang gagal ini tahu? Tidak bisa. Jangan biarkan dia bicara, Kak Han. Aku tahu kamu merasa. Aku mengambil cinta ayah dan ibu darimu. Kamu tidak menyukaiku. Aku bisa pergi. Xiao Hao. Kami percaya padamu, Jiang Han. Tidak menyangka kamu yang buruk ini ternyata anakku sendiri. Cepat minta maaf ke Xiao Hao. Kamu bisa tidak melahirkanku. Bukan aku yang memintamu melahirkanku. Memintaku maaf padanya? Jangan harap. Sikap apa ini? Aku akan menghajarmu, anak durhaka. Akan kupukul kau sampai mati, anak durhaka. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Melahirkan aku, lalu meninggalkan aku. Selama 10 tahun terakhir, saya baik-baik saja di luar. Kaulah yang menangis dan memohon padaku untuk kembali, mengatakan kau ingin menebusnya. Dan apa hasilnya? Dengarkan apa yang dikatakan anak angkat moral rusak ini. Tetapi dia memukul dan memarahi saya, putranya, pada provokasi sekecil apapun. Ini yang kau sebut kompensasi? Bajingan, kau bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, kami yang memberimu kehidupan. Hidupku memang dari kalian. Tapi sudah kukembalikan ke kalian. Mulai hari ini, kita putus. Anak durhaka, kalau bukan aku yang membawamu kembali, kau masih di keluarga miskin itu, susah makan. Beraninya kau bersikap begitu padaku. Aku bersikap begitu. 4 tahun ini, kalian pernah masuk ke kamarku? Hari ini pertama kalinya kalian masuk, kan? Di seluruh kamar ini. Yang paling berharga adalah pakaian yang kudapat dari kerja keras. Kalian tahu aku kuliah. Tapi biaya kuliah dan hidup tidak kalian beri. Selama 4 tahun ini, di keluarga Jiang kalian, aku hidup lebih buruk dari binatang. Kamu, tanya dirimu sendiri. Kamu anggap aku sebagai anakmu enggak? Kalian, anggap aku sebagai keluargamu enggak? Bejenggen. Aku kasih kamu makan minum, masih nggak puas. Sebagai laki-laki, menghadapi kesulitan ujian. Kalau enggak, gimana kita bisa percayakan tanggung jawab padamu? Ujian ya? Baik, aku tanya kamu. Kenapa Jiang Hao bisa menghamburkan uang? Tidak. Keluarga Jiang Anda. Saya tidak akan tinggal di sini lagi. Hari ini, aku sudah memutuskan tentang orang ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Berhenti. Jiang Han, mengira saya. Apa kau hanya puas setelah membuat keluarga ini berantakan? Biarkan saja dia pergi kalau dia mau. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa keluarga Jiang. Jangan pergi, saudara Jiang Han. Tolong jangan marah lagi, oke? Kata-katamu benar-benar menyakitiku. Jika mengalami kesulitan, dapat memberitahu saya. Aku memohon pada ayahku. Aku akan pergi ke neraka. Yang Han, apa gila? Bagaimana mungkin kau memukulnya? Dia saudaramu. Pukul dia. Saya harap saya bisa menyingkirkannya. Kau mengaduk-aduk masalah di belakangku. Pembingkaian. Bukankah demi bisnis keluarga Jiang? Dengar baik-baik. Aku berikan padamu. Tangkap ini. Bodoh sekali, berani memukulku. Kalau keluar dari keluarga Jiang, lihat saja bagaimana aku memperlakukanmu. Halo, Apakah Anda Jiang Han? Saya bermarga Kian. Kian, Tuan Tua Kian. Anda benar-benar menelepon saya. Penelitianmu tentang teknologi tempur generasi ke-7 telah lolos semua penilaian ahli dari akademi kami, telah dipastikan sebagai rahasia tertinggi negara. Saya mengundangmu bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Naga. Ketua proyek generasi ke-7. Mendapatkan fasilitas setingkat nasional. Kamu memiliki wewenang terbesar. Penunjukanmu diumumkan bulan ini. Saya hadir pribadi untuk memberikan penghargaan kepadamu. Bagus sekali, Tuan Kian. Tidak akan mengecewakan dan membanggakan negara. Baik. Bagus sekali. Mulai hari ini, saya, Jiang Han, tidak akan tunduk pada siapapun. Siapa itu? Lagi siapa? Jiang Han, bersamaku adalah takdirmu. Setelah malam ini, kamu sepenuhnya milikku.
Aku telah dijerat oleh Yun Yao. Aku ditangkap lagi olehnya. Jangan lihat. Kamu tidak bisa lari. Walaupun kamu pergi sejauh apapun, aku tetap akan menangkapmu kembali. Tapi kalau kamu berani ketemu Zhao Keke lagi, aku langsung cabut kepalanya. Buat Yun Yao. Kamu belum mati. Bagus sekali. Di kehidupan sebelumnya, Yun Yao mencintaiku, rela mengancam mati. Tapi aku malah tergila-gila pada Zhao Keke. Tak lama kemudian terdengar berita dia bunuh diri. Hidup ini aku tidak akan ulangi kesalahan, mengecewakan orang yang benar-benar mencintaiku. San, kau ingin aku mati, bukan? Bangun. Setelah malam ini, kamu akan sepenuhnya menjadi milikku. Sayangku Yao Yao, aku. Anda. Kamu panggil aku apa tadi? Yun Yao. Katakan lagi. Panggil sekali. Yun Yao. Yao Yao. Sayang Yao Yao. Kamu tiba-tiba begitu baik padaku. Mau aku setuju sesuatu ya? Baiklah. Asalkan janji tidak bertemu Zhao Keke, aku akan setuju. Yao Yao, bersumpah nanti. Aku hanya ingin bersamamu, tetap di sisimu. Siapapun itu Zhao Keke, biarkan dia jauh-jauh pergi. Itu demi melindungi Zhao Keke. Sementara ini, berpura-pura denganku. Cepat atau lambat, hatimu akan menjadi milik. Sebelum kamu bersedia, aku tidak akan menyentuhmu. Sudah larut. Istirahatlah awal, aku akan datang lagi besok. Yao Yao sayang, jangan pergi. Aku mau kamu memelukku saat tidur. Demi dia. Berkorban sampai sejauh ini, baiklah. Aku janji padamu. Setelah malam ini, kamu sepenuhnya jadi milikku. Dokter, bagaimana kondisi Xiao Hao? Chuan. Tuan muda kedua, karena kejadian siang tadi, dia emosional dan sepsisnya kambuh, harus transfusi lagi. Kecilku, Hao yang malang? Panggil Jiang Han pulang. Dia yang bisa donor darah untuk Xiao Hao. Kang Jiang masih marah sekarang. Jean Pangil Diapulant dulu. Aduh Xiao Hao, ibu tahu kamu berhati baik. Tapi nyawanya tidak sepenting nyawamu. Darahnya tipe P, bisa mabahkan darah untukmu. Dia kakakmu, membantu adiknya itu wajar, lagi pula dia juga tidak berguna, menyumbang darah pun seperti sekali menyelamatkan sampah. Bos! Telepon dia, suruh balik. Aku yang akan pergi. Xiao. Tenang saja, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Jiang Han, tamparan ini aku tidak terima begitu saja. Lihat saja bagaimana cara aku mengalahkanmu. Yao Yao, kamu mau kemana? Jiang Han. Kamu seumur hidup. Ditakdirkan hanya menjadi pria milikku. Yao Yao. Yao Yao, kamu apa? Kamu sendiri? Jangan kemana-mana. Tunggu aku pulang, ya. Pakai trik ini lagi. Yao Yao membuat rantai ini khusus biar aku nggak kabur. Tenang, Yao Yao. Kehidupan ini, aku nggak akan pergi darimu lagi. Ingatku, kuncinya ada di sini. Halo, Yang Han, leukemia Sia Hokambilagi. Kamu punya waktu setengah jam buat balik kasih darah. Kok kamu egois? Aku telpon semalam suntuk enggak diangkat. Dia adikmu, buruan pulang sekarang. kemarin saya memutuskan hubungan kalian. Masalah keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan... Jiang Han, dia itu adikmu. Nyawa dipertaruhkan, jangan main-main lagi. Cepat datang untuk donorkan darah. Kamu kan paling suka sama Zhao Keke. Dia dan Xiao Hao berteman sejak kecil. Keke paling khawatir dengan kesehatan Xiao Hao. Kalau tidak mau Keke memandangmu rendah, cepat kembali. Aku ulangi lagi. Perkara dua orang itu aku tidak mau terlibat. Mulutmu kenapa kotor sekali? Kamu habis dari toilet tidak cuci mulut atau anjing mana yang terlepas? Apa? Aku ini kakakmu, berani-beraninya kamu memarahiku. Gila kamu. HMPH, memarahimu? Apa masalah jika aku memarahimu? Jika tidak paham, kuguriskan di batu. Urusan keluarga Jiang tidak ada hubungannya denganku sekarang. Kurang ajar kau. Kamu.
Hei Yunchun. Adikku yang bandel bersembunyi. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Perlu menangkapnya kembali. Aku janji pergi berkencan dengan... Benarkah, Kakling Shui, Jiang Han sembunyi di rumah kakakku? Aku pastikan selesai tugas ini. Orang itu, Jiang Hao, tidak sakit. Menyuruhku donor darah untuk membuatku lemah. Jiang Han, kau benar-benar bersembunyi di sini. Kak Ling Sui menyuruhmu donor darah untuk adikmu. Katanya, jika kau tidak mau, dia tetap akan menguras darah darimu. Kamu adiknya Yun Yao. Kenapa kamu jadi juru bicara mereka? Kamu kan keluarga dengan Jiang Hao, mana mungkin tak bantu adik sendiri. Kalau tidak, aku suruh kakakku usir kamu yang tak berguna ini keluar. Kakakmu takut aku kabur. Sistem keamanan di Manor Langyue ini khusus untukku. Aku saja tidak bisa keluar. Bagaimana mau berikan darah ke Jiang Hao? Oke, selama kamu mau donor darah. Ini kartu pribadiku ambil. Baliklah ke keluarga Jiang Mu. Pergi sana. Dazar Pekindang, Sekali à Kuturin Tangan, Dia Pasti Balik Terjeza. Malam ini kencan dengan Kak Ling Sui. Pakai apa ya? Selaka, tu admets Zhang Kabur-Laji. Apa dia pergi cari Zhao Keke? Kalau iya, kita bisa kena imbasnya. Dia memang tidak tahu diri, padahal nona kita kaya, berkuasa, dan cantik. Siapa Zhao Keke itu? Diam. Siapa beri keberanian kalian bikin cerita ngawur? Cepat keluar cari. Ya, Nona Bazaar. Dia pergi berapa lama? Kira-kira 1 jam. Bonus dipotong 10%. Semua keluar cari, meski harus gali tanah. Harus tangkap dia kembali. Nona besar dilepas tuan muda ketiga. Le Pascan Aku. Bisa jalan sendiri. Hei, Kak. Orang itu aku suruh donor darah untuk adiknya. Kamu kenapa ribut sekali? Dia itu kakak iparmu. Aku tidak izinkan seorang pun mengganggunya. Pak Wang. Gantung dia, basahi cambuk dengan air garam, dan cambuk 10 kali. Baik. Kak. Kenapa kamu bisa dibutakan oleh orang luar ini? Aku ini adik kandungmu. Dia itu bukan apa-apanya dibanding aku. Kak. Tambah 20 Iya, aku salah, Kak. Jiang Han, semalam kamu benar-benar menipuku. Kali ini, aku benar-benar akan mematahkan tangan dan kaki kamu. Hanya dengan mengikat kamu di sampingku setiap hari, kamu bisa bersikap baik. berani melawan aku, anak nakal ini benar-benar menantang maut. Riwayat hitam anak nakal ini harus aku rekam. Nona, seluruh ruangan sudah diperiksa, tidak ada orang. Yao kenapa? Ada apa? Hei, semuanya mundur. Mereka bilang, kamu kabur lagi. Tidak kabur. Aku di sini, Yu Nyao sayang. Kamu takut padaku. Tidak, aku tidak takut padamu, aku juga tidak mau lari. Sudah kubilang. Kalau kamu berani lari lagi, aku akan potong kaki tanganmu, ingat gak? Kasih kamu pilihan. Mau potong tangan dulu? Atau kaki dulu? Jangan, wanita ini gila, dia bisa melakukannya. Sudah kubilang, kamu wanitaku, aku bertanggung jawab padamu. Yao. Sayang. Panggilan istri bagus. Tapi kenapa kamu kembali setelah sudah mengambil kartu milik Yu Chen? Aku pergi keluar sebentar. Aku hanya berpikir, kita sudah bersama, tapi aku belum melakukan apa-apa untukmu, jadi aku sengaja membelikanmu hadiah. Aku tahu. Kamu punya harta miliaran, barang biasa tak memikatmu, tapi ini kubeli dengan semua tabunganku. Aku hanya ingin membuktikan. Pria yang kamu pilih bukan orang yang tak berguna. Cincin ini sangat kusukai.
Sayang, beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Biarkan aku keluar untuk berjuang. Jangan kunci aku di rumah, oke? Aku bersumpah, aku tidak akan ada hubungan dengan wanita manapun. Kalau tidak, seluruh keluargaku akan celaka. Jiang Han, katakan yang sebenarnya. Kenapa tiba-tiba mengalah padaku? Selalu menghindari seperti ular, peduli keluarga, kenapa bersumpah dengan keluarganya? Kamu menemukan cara balas dendam padaku? Oh tidak, perubahannya terlalu tiba-tiba dan dia salah paham. Tapi aku tidak bisa menjelaskan kelahiran kembali itu. Karena kamu lebih tulus daripada wanita lain. Jadilah lebih pengertian. Kamu menginginkan kebebasan, kan? Aku berjanji padamu, namun, saya juga punya syarat. Aku menginginkanmu setiap malam. Mereka semua tidur bersamaku. Apakah itu mungkin? Setiap malam, terlalu sering. Sering banget? Cuma minta tiap malam. Kamu pikir aku terlalu berlebihan? Oke, aku janji padamu. Aku masih muda. Pasti bisa. Demi kebebasan, akan berusaha. Nona, rapat video mulai 5 menit lagi. Silakan ke ruang kerja. Sayang, aku pergi dulu ya. Tentang hukumanmu, akan kubantu selesaikan. Tidak mudah ya. Ku bilang aku mau kerja, tidak ada yang mau kamu katakan? Semangat ya. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Balik rumah Jiang dulu, ambil buku keluarga, nikahi Yun Yao secara resmi. Putus hubungan sepenuhnya dengan keluarga Jiang. Tuan Jiang, Anda datang. Wah, ini bukan Tuan Yun kah? Kenapa digantung di sini? Apa kamu punya kegemaran khusus ya? Jiang, tunggu saja. Tunggu sampai aku bebas. Lihat saja nanti aku balas kamu. Kamu ini terlalu ramah pada kakak iparmu. Aku sampai bingung gimana mau balas budi. Nanti malam, harus minta saran dari kakakmu. Kamu. Hei kamu, bersembunyi di belakang wanita, itu pengecut namanya. Jika kamu berani, ayo lawan aku secara jantan. Kamu. Kambalila. Nona muda, Tuan Jiang meninggalkan kebun. Perlukah menjemputnya kembali? Tidak perlu. Biarkan Moda, Moer mengikuti melindunginya. Oh iya. Jika bertemu dengan Sao Keke, segera beritahu aku. Baiklah. Kamu harus tepati janji, ya. Kalau tidak, aku pasti akan menepati janji. Mengurungmu di kamar. Seumur hidup. Hahaha. Jiang Han berani memblokir semua kontak kita. Orang ini benar-benar tidak hormat, tidak hanya memblokir kita. Dia berani bicara tidak sopan padaku. Tunggu dia balik, pasti dia jera. Menurutku dia takut kita habis, sembunyi di rumah wanita gila Yun. Wanita keluarga Yun semua punya penyakit mental turun-temurun, kalau dia dekat-dekat pasti kena sial. Pasti kena sial besar. Kamu sudah suruh orang cari dia, sekarang sudah hampir siang, belum kembali. Aduh kak, tenang saja. Dia tidak berani menolak permintaanku. Mungkin sekarang dia sedang buru-buru balik. Tapi, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tunggu dia kembali. Pastiberi, Diapelajaron. Kakak, semuanya salahku. Tubuhku yang lemah. Selalu merepotkan Kak Jiang Han. Aku tak berguna. Kamu benar, memang kamu tak berguna. Jiang Han, kenapa bicara begitu ke adik? Menyingkirlah sana. Jiang Hao, kamu ini pengecut tak tahu malu. Cuma berani sembunyi di balik wanita. Merebut milikku. Menjatuhkan fitnah padaku. Kamu itu pengecut sejati. Kok Jiang Han, apa maksudmu perkataan itu? Apakah memanggilmu untuk donor darah? Membuatmu kesel? Sebenarnya kamu kalah atau tidak masalah. Aku mengerti, sebenarnya kamu sedang marah, seharusnya tidak memanggilmu kembali. Salahkan aku saja, jangan orang tua dan kakak. Mereka peduli pada kesehatanku. HMPH. Dengan buru-buru suruh aku balik buat donor darah.
Bukannya bilang kamu hampir mati? Kamu tampak cukup bersemangat. Yang Han, kenapa kamu marah-marah? Xiao Hao itu adikmu. Kemarin kamu memukulnya, hari ini sikapmu tetap tidak baik padanya. Apa ini sikap kakak? Aku ingin menamparnya sampai mati. Xiao Hao, kenapa kamu ngomong sejahat itu? Sungguh seperti kacang lupa kulitnya. Sudah keterlaluan. Cepat minta maaf kepada adikmu. Kalau terjadi apa-apa padanya, 10 pun tidak cukup untuk menggantinya. Dia bukan adikku. Kalian bukan kakakku. Kemarin pergi terlalu terburu-buru. Aku kembali hari ini untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan kalian. Ini perjanjian pemutusan hubungan keluargaku siap. Cepatlah kalian tanda tangan, temukan buku keluarga dan buat terpisah. Saya tidak akan tinggal di keluarga Jiang ini lagi. Jiang Han, kamu hilang, berani-beraninya memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Ya, kami sempat membuatmu hilang, tapi sudah mencarimu dan membesarkanmu. Tahukah kamu berapa banyak usaha kami keluarkan? Jiang Han, tidak perlu bersaing sampai seperti ini, dia itu adikmu. Dan Xiao Hao dari kecil sudah yatim piatu. Kalau kami memberi perhatian padanya, bukankah seharusnya kamu tidak bisa punya simpati sedikit? Simpati? Omongan yang bagus. Dari kecil kalian membuangku bertahun-tahun. Semua yang dia dapat hari ini awalnya adalah milikku, dan sekarang kalian menyuruhku untuk bersimpati padanya? Kak Jiang Han. Saya tahu kamu benci saya, kamu merasa. Saya merebut kasih sayang milikmu. Tapi cinta ayah dan ibu kepadaku juga merupakan kekurangan bagi kamu. Kakak, Jangan menyalahkan mereka. kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Seharusnya tidak ada di keluarga ini, pantas mati. Mati saja. Aksi menjijikanmu itu untuk siapa? Aku beritahu, mulai hari ini, setiap melihatmu, aku akan memukulmu hingga mati. Jiang Han adalah adikmu, kamu pernah Memikirkan perasaan kami? Xiao Hao tenang tidak kehi. Jiang Han tidak tahu malu, kakak pasti bantu kau mendapatkan Catalan. Aku tidak apa-apa, semua salahku. Salahku terlalu hebat. Salahku merebut kasih sayang orang tua dan kakak-kakakku. Kalian saling menyayangi, sudah jadi satu keluarga, hanya aku anak kandung ini jadi orang luar, ya? Jiang Han, aku perintahkan kamu, minta maaf segera pada Xiao Hao. Masalah hari ini tidak akan selesai begitu. Benar, tidak hanya minta maaf. Malam ini harus mendonorkan darah untuk Xiao Hao. Tidak mungkin donor darah. Dia kan bukan anak kandungku. Minta aku donor darah untuknya. Dia mati, apa hubungannya denganku? Tidak tahu aturan, benar-benar tidak tahu aturan. Bajingan. Yang Han, adikmu untuk memenang diri. Malah kamu sebagai kakak malah menekan, sempit hati. Kok aku bisa melahirkan binatang sepertimu? Kenapa kamu tidak mati saja? Nyawa, sudah kukembalikan padamu. Bukan aku yang minta kalian melahirkanku. Kalau aku bisa pilih, aku pasti nggak bakal pilih kalian orang tua yang nggak peduli. Cepat tanda tangani itu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Dasar brengsek. Bisa dekat sama anak nakal keluarga, lalu jadi berani. Belum mati, kamu belum bisa lepas. Jiang Han, bisa mengandalkan Yun Yeo untuk datang ke rumah ini? Aku beritahu, kamu anjing peliharaannya. Dia akan tendang kamu keluar. Sarankan berlutut dan minta maaf, dan kami dapat memaafkan dan melupakannya. Kalau tidak, saat wanita itu kambuh, Anda tak punya tempat untuk mati. Sampah tua. Cepat tanda tangani dokumennya. Aku tidak ingin melihatmu sedetik. Ayah, dia tidak hormat pada yang lebih tua, terlalu sombong, tidak taat. Dia terjerat perempuan dari keluarga Yun itu. Kalotidak Bertindak, keluarga Jang kita akan kehilangan muka. Anak durhaka, kau memutuskan hubungan dengan keluargamu. Penjaga. Patahkan kakinya. Orang bodoh akan membayar harga atas kesembangan mereka. Ayah. Tidak bisa. Kalau benar patahkan kakinya, bagaimana dia akan jalani sisa hidupnya? Bagaimana dia akan hidup? Ayah, aku minta maaf atas nama kakak. Ini semua salahku. Xiao Hao, kamu minggir. Kalau hari ini dia tidak dapat pelajaran, dia tidak akan tahu langit seberapa tinggi, bumi seberapa tebal. Pukul sebelum aku bilang berhenti, jangan berhenti. Dua kehidupan. Karena kalian tidak peduli padaku. Maka jangan salahkan aku tidak berperasaan. Kamu kira cuma kamu punya orang? Moda, Moer, keluar. Tuan muda, ada perintah apa? Hancurkan untukku. Jangan sisakan apapun. Jiang Han, berani sekali kan? Apa yang tidak saya berani? Hancurkan. Tuan muda, Nona besar menyuruh kami. Hanya menjamin keselamatan. Hal lainnya tidak ada hubungannya dengan kami. Kakak benar. Kalian. Anak durhaka. Sekarang kamu mengerti kan? Keluar dari keluarga Jiang, kamu bukan siapa-siapa. Bagi Yun Yao, kamu alat pelampiasan. Bahkan dua pelayan ini juga meremehkanmu. Ayah, tenang dulu. Adik, jangan bikin keributan. Minta maaf ke ayah dan Xiao Hao. Selesaikan masalah ini.
Kenapa ngurus dia? Dia tidak ada hubungan dengan keluarga Jiang kita. Aku Jiang Lingsui, bukan adik seperti itu. Jiang Lingsui, ingat ini. 4 tahun lalu, kalian yang memohon padaku untuk kembali, tapi lihat bagaimana kalian memperlakukanku. Sampai saat aku jatuh terluka parah, kalian masih memaksa aku mendonorkan darah untuk binatang ini. Keluarga kejam tidak perlu. Anak durhaka, anak durhaka. Keluar dari sini. Keluarlah dari sini, seseorang buang semua barangnya keluar. Usir dia dari rumah ini. Bawa semua barang tidak berharga, pergi, jangan buat pemandangan buruk. Aku suka tinggal di sini, kembalikan dokumen pendudukku. Aku segera pergi. Jiang Han, kamu. Aku melahirkan 10 bulan, besar penderitaan aku alami. Masa kamu tidak bisa mengerti jerih payah orang tua? Di rumah ini, kami tidak pernah membiarkan kamu sedikit pun menderita. Semua kebutuhanmu, apakah ada yang tidak kami penuhi? Kamu bilang memihak Xiao Hao. Itu karena Xiao Hao. 4 tahun lalu demi menyelamatkanmu, tubuhnya mengalami kerusakan permanen. Menggantikanmu untuk membayar utang. Sebagai kakak, bisakah mengerti? Apakah melahirkan atau membesarkan aku? Baik. Jika kalian menyayanginya, ya? Mulai sekarang, biarkan dia jadi anak. Aku tidak mau lagi. Kak. Jangan bicara begitu ke orang tua. Marika hanya sedang marah. Minta maaf dengan baik, mereka pasti memaafkanmu. Kalau merasa aku merebut posisimu, aku bisa tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin kalian sekeluarga bersatu dan bahagia. Xiao Hao, kenapa minta maaf padanya? Dia berhutang padamu. Rumah ini bisa tanpa dia. Tapi tidak bisa tanpa kamu. Kita inilah keluarga. Jiang Han, selama 4 tahun ini, apa yang Xiao Hao punya tidak diberikan padamu? Bisakah kamu sedikit punya hati? Kalau mau pergi, pergi saja. Biarkan saja dia pergi. Keluarga Jiang kita tidak berhutang padanya. Jangan kembali setelah pergi. Kamu bukan mau memutuskan hubungan keluarga? Kenapa bawa barang-barang tak berguna ini, langsung batal? Setiap hari pura-pura mau mati, untuk siapa sih aktingnya? Pengecut. Sampa. Jiang Lingsui, lihat baik-baik. Technology. Hasil penelitian saya selama 2 tahun penuh. Teknologi operasi plastik khusus untukmu. Dapat membuatmu kembali ke puncak kecantikan dulu. Ingat baik-baik. Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu. Intuku. Operasi plastik tapi sekarang kamu tidak layak. Jiang Qiansui. Ini surat-surat hukuman sekolah yang kuterima selama bertahun-tahun. Semua kesalahanmu aku tanggung. Lihatlah sendiri. Gila, kamu gila. Jiang Qingsui. Ini adalah rencana keuangan yang dibuat untukmu. Bisa bantu dapat dana 3 miliar. Membuat perusahaanmu bangkit lagi. Tapi sekarang kamu tidak layak. Semua ini aku siapkan untuk kalian, tapi kalian tidak layak. Kalian semua tidak layak. Sejak lahir, sudah meninggalkanku. Lalu apa? Menangis mengemis memohon padaku untuk kembali. Tapi apa yang aku dapatkan di keluarga ini? Penghinaan. Penghinaan tiada akhir, berani-beraninya kalian bilang aku bergantung pada keluarga Jiang. Bukannya bilang gak mempermasalahkan? Kenapa masih sakit hati? Aku dan ayahmu cuma merasa bersalah padamu. Makanya mengadopsi Xiao Hao. Untuk menebus kekurangan kami padamu. Kami juga baik pada Xiao Hao, itu artinya kami lebih sayang padamu. Kenapa kamu tidak mengerti? Anak durhaka, kami tak pernah mengecewakanmu. Sidiat bulan Casey 100.000. Masuk ke kartu Xiao Hao. Xiao Hao berinvestasi dan hasilkan jutaan. Tapi kamu malah foya-foya habis-habisan. Setiap kali kita yang harus bereskan. Kamu bisa apa lagi? Omong kosong, 10 juta tiap bulan. Baju dari ujung rambut sampai kaki cuma 100 ribuan. Hasil kerja paruh waktu sendiri. Lucu sekali, katanya menyesal pada saya malah alih rasa ke anak itu. Anak haram. Tanya kamu. Mereka bilang setiap bulan ngasih aku 100 ribu. Mari kita lihat, merah atau hijau. Bro, ngomong apa? Setiap bulan dapat 50 ribu. 15 ribu sisanya. Semua aku kasih ke kamu. Kakak ketiga jadi saksiku. Kamu habisin buat makan, minum, main cewek, judi, nyalahin aku, sampai penagih hutang dateng ke rumah. Aku bisa jadi saksi buat Xiao Hao. Jiang Han dapat lebih 5.000. Dia dendam soal yang dulu.
Dan ini semua aku siapin buat kakak-kakak. Kamu bilang mencuri lalu merusak. Untuk apa? Yang kamu hancurkan bukan usaha keras saya. Harapan saudari, kamu lebih baik mati. Yang Han, kamu jahat. Dulu aku merasa kasihan padamu, mengira kamu menderita dan dituduh secara salah. Tapi sekarang semua penderitaanmu itu karena ulahmu sendiri. Dulu kamu ditinggalkan, itu juga karena ulahmu. Bagaimana bisa aku melahirkan makhluk tak berperasaan seperti kamu, Xiao Hao pun demi kamu. Mengalami kerugian fisik permanen. Kamu benar-benar binatang tak tahu terima kasih. Mau putus hubungan? Baik, aku akan putuskan. Mulai sekarang, aku tidak punya anak seperti kamu. Ayah, ibu, kakak-kakak. Aku sangat sakit. Aku sangat sakit. Xiao Hao, bertahanlah. Akan, Panji l'ambulance est 40. Seseorang. Patahkan kakinya untukku. Aku lihat siapa yang berani. Yunyao, wanita gila. Kenapa kamu? Wanita Inigila. Sangga brutal. Kita Jangan Bua Diamara. Kalau tidak, kita semua bisa hilang nyawa. Yao Yao. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk bawa kamu pulang. Kamu duduk manis di samping. Biar aku yang urus. Kata-kata barusan. Siapa yang bicara? Nona Yun. Ini urusan keluarga, mohon jangan ikut campur. Urusan kalian bukan saya. Tapi dia adalah priamu. Melihat kalian semua keluarganya. Patahkan tangan dan kaki. Baik, Nona besar. Ampuni saya, Nona Yun. Kami kerabat Jiang Han. Jiang Han, bicaralah bagi kami. Kerabat. Bukankah kita memutuskan hubungan? Jangan. Kami hanya mengatakan dalam kemarahan sesaat. Sekarang, kamu biarkan wanita ini menindas kami. Apa kamu masih disebut laki-laki? Nona Yun, aku tidak tahu apa yang si bocah ini katakan padamu, tapi Jiang Han benar-benar tidak pantas untukmu. Bukankah kamu ingin menyingkirkan nasib Xiao Hao 100 kali lebih baik darinya? Iya benar. Betul sekali. Xiao Hao kita di Beijing juga termasuk yang terbaik. Orang seperti dia cocok untukmu. Berisik banget. Suruh mereka diam. Maaf, Nona Yun. Aku minta maaf padamu. Itu salah kami. Maafkan kami. Jiang Han, cepat suruh Nona Yun berhenti. Mereka itu kakak-kakak kandungmu. Kak. Aku mohon, lepaskan mereka. Apapun masalahnya, datang padaku. Ah, Kenapa kalian tidak patuh? Aku akan memuaskan kalian. Mari. Kubur semua. Tunggu. Yao Yao, menggunakan kekuatan dari luar hanya membuat mereka patuh secara dangkal. Aku ingin mereka benar-benar menyesal dari hati. Baik, aku setuju denganmu. Tapi dia tidak bisa dibiarkan. Aku salah. Nona Yun, tolong berhenti. Nona Yun, aku berlutut kepadamu, ampuni Xiao Hao. Dia anak kesayanganku. Jiang Han, buku keluarga sudah kamu ambil, apalagi yang kamu mau dariku? Apa kamu ingin aku mati di depanmu? Mulai hari ini, aku dengan keluarga Jiang kalian putus hubungan. Yao Yao, ayo pergi. Tinggal di sini hanya akan mengotori mata kita. Kepala keluarga Jiang, ingat ini. Selama Jiang Han ada, keluarga Jiang bisa bertahan. Jika Jiang Han tiada, keluarga Jiang kalian akan hancur seketika. Keluarga kita sial, berani-beraninya membawa orang luar dan bertindak semena-mena di rumah, anak durhaka. Anak durhaka! Xiao Hao, kamu terluka di mana? Kakak ketiga, aku tidak apa-apa. Kalian. Jangan salahkan Kak Jiang Han. Dia akan kembali ke jalan yang benar. Jiang Han, aku pasti akan membuatmu tidak punya tempat untuk mati. Tunggu sebentar. Barang-barang Jiang Han cuma segini? Nona muda, semua barang tuan besar ada di sini. Orang itu menghabiskan semua uangnya. Barangnya sedikit. Bukankah wajar? Setiap bulan 10 juta. Baju dari kepala sampai kaki, totalnya saja 100 lebih. Saya dapatkan dengan kerja paruh waktu. Lucu sekali, katanya merasa bersalah padaku, tapi malah menghibur anak nakal ini.
Jiang Han tinggal di loteng usang ini. Dia tidak berbohong. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Jiang Han, cukup katakan satu kata. Aku membuat mereka menangis minta maaf padamu. Tidak perlu, tahu batasannya. Hanya saja, karena masalah sepelku ini, aku mengganggu urusan pentingmu. Di dunia ini, Tunggu dulu. Tahan sebentar, aku angkat telepon. Halo, Jiang Han ada masalah, seseorang masuk, mereka bawa laptop MU. laptop? Jiang Hao, oh Jiang Hao. Kau benar-benar tidak pernah berhenti. Sayangnya kali ini kau akan mendapat masalah besar, tidak usah pedulikan mereka. Baguslah, kasih tahu nih. Hello. Gutua. Aduh, Pak Tua Gu dalam masalah. Yao Yao, ayo pergi. Jiang Han, kakakmu akhirnya berani hari ini. Aku sudah mengaku pada Lei Jing. Kukatakan padamu, apa yang sedang kamu lakukan? Pecundang malang, ungkapkan perasaanmu pada Jing Jing, kenapa tidak buang air kecil dan bercermin? Bajingan tak berguna, nyatakan cintamu pada ibumu dengan barang rongsokan itu. Kau tak pantas Seperti katak mencoba makan daging angsa. Pantas saja kau dan Jiang Han bersaudara. Kalian tak berguna hanya bisa melamun. Beritahu Jiang Han bahwa aku, Zhao Keke, bukan pengecut sepertinya. Hei pecundang, jika aku tahu lagi si pengecut Jiang Han berani mengejar kokoku, akan kupastikan dia tidak akan pernah melihat matahari besok. Persetan denganmu. Zhao Keke, kamu pura-pura saja. Pakaian yang kamu pakai dibeli Jiang Han. Dia baik padamu, dan sekarang kamu mempermalukannya. Aku akan memberitahu sifat aslimu. Seperti kamu, meski telanjang, tetap mempermalukan Jiang Han. Dazar Pekindang, Manginaku. Kang Kiang. Ajar dia dengan keras, sampai dia berlutut minta maaf. Kau benar-benar cari mati, hajar dia sampai babak belur. Ada yang datang ke sekolah dengan Rolls-Royce Phantom. Itu kan global terbatas. Sekolah kita ada orang kaya seperti ini. Siapa berani sentuh saudara saya? Siapa berani sentuh saudara-saudaraku? Jangan. Bagaimana dia mampu beli mobil mewah seperti ini? Lao Gu. Bangun. Lao Gu. Mereka yang memukuli. Kak Jiang, aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Kita tidak bisa cari masalah dengan mereka. Ingat ya, Gu. Mereka tak bisa ganggu kita. Luka saudara aku. Itu ulah kalian. Iya, itu aku. Kalau gak mau kayak dia, jauhin Zhao. Kakak Kiang. Jiang Han, ayahku wakil kepala sekolah. Berani sans tu as cu, Tama. Ayahmu wakil kepala sekolah, hebat, aku kasih tahu. Beraninya kau memukul adikku, sekalipun ayahmu Raja Surga, tak bisa melindungimu. Jangan, apa yang kulakukan? Aku melihatnya dengan jelas tadi. Gu Hao jatuh sendiri. Aku perintahkan kau untuk segera meminta maaf kepada Sukiang, atau aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Meminta maaf. Apakah begini caramu meminta maaf? Jiang Han, keterlaluan. Koko memberi kesempatan jadi peliharaannya. Itu kehormatanmu. Berani kamu memukul Koko? Kamu tidak mau minta maaf sekarang? Kamu orang seperti apa? Aku tidak layak membawakan sepatu saudaraku. Ayahku wakil kepala sekolah Shangjing. Kalau berani pu cul di Shangjing, matilaku. Bahkan Yesus pun tak bisa menyelamatkanmu. Jiang Han, binatang buas, matilah. Kau tak akan bisa meninggalkan sekolah. Mendengus, Jiang Han akan pergi, lihat siapa yang bisa menahan. Pergi. Mau pergi, terlambat. Sudah memukul kami dan sekarang mau kabur. Mana ada yang mudah begitu? Kamu harus berlutut minta maaf. Kalau tidak jangan harap bisa pergi. Apa ribut-ribut ini? Ini sekolah, bukan pasar. Direktur Yo, Anda datang. Orang ini berani memukul saya dan teman-teman, bahkan cewek. Anda harus beri hukuman berat. Direktur Yo, saya tadi cuma mau melerai. Jiang Han, tanpa berpikir panjang, memukul kami. Jiang Han, dasar sampah. Berani menindas teman, bermoral rendah. Dengan ini, saya resmi memberitahu. Kamu Deepcat. Jiang Han, kamu bukan dari Universitas Shangjing lagi. Cepat berlutut minta maaf, lalu pergi. Pak Yo. Kamu tanya gimana kejadiannya? Sukiang duluan memukul Lao Gu. Kurang ajar. Jangan lupa posisi kamu. Kamu mau ajarin aku, kepala bagian, cara kerja ya? Kamu mukulin orang. Ada banyak saksi di sini, dan kamu masih ngotot. Ambil surat pemberitahuan pemecatan dari sekolah, dan pergi. Kamu, Yo tua pengecut, benar-benar nggak punya malu. Tempat yang penuh kolusi kayak gini, aku pun nggak sudi tinggal di sini. Berani, pecat aku sekalian.
Bagus, kalian semua bisa pergi. Kalian semua sudah dipecat dari Universitas Shangjing dan dilaporkan ke Aliansi Perguruan Tinggi. Sepanjang hidup, jangan harap bisa masuk universitas. Yo tua pengecut. Jangan keterlaluan. Aku ingin lihat. Siapa berani pecat suami Yun Yao? Siapa wanita itu cantik? Terlalu cantik, dibanding gadis kampus, Zhao Keke tidak layak jadi pelayan, ayam kampung. Kamu siapa? Ini Universitas Shangjing, ngebut di kampus, tidak takut diusir satpam? Keluarga Yun tiap tahun invest 30 miliar ke Universitas Shangjing. Apakah ini budaya kampus yang seperti itu? Apa Universitas Shangjing milikmu? Atau milikmu? Nona ini. Yang kamu sebut 30 miliar masih perlu diselidiki. Semoga kamu tidak mengganggu keputusan sekolah. Diam. Tidak layak bicara padaku. Panggil orang yang bertanggung jawab di sekolah. Aku beri kamu 3 menit saja. Aku mengerti Pak Yo. Jangan pedulikan orang gila ini. Jiang Han selalu berpura-pura hebat. Mobil ini pasti dia sewa. Perempuan ini pasti aktris yang dia bayar. Aku bilang, 30 miliar banyak. Tahu berapa banyak 30 miliar tunai? Tidak muat di peti mati leluhurmu sampai 18 generasi. Hebat tapi tidak punya pengetahuan dasar. Jiang, siapa dia? Aktris yang kamu bayar? Minggir, dia adalah kakak iparmu. Kamu. Jing, ada apa denganmu? Dia. Dia adalah putri kebanggaan keluarga Yun, keluarga terpandang di Beijing, pemimpin perkumpulan bisnis internasional, Yun Yao. Siapa pemimpin keluarga Yun? Yun Yao. Pemimpin keluarga Yun Yao. Orang yang luar. Bagaimana bisa datang ke Universitas Beijing demi membela orang miskin? Mas Jiang, kenapa nggak bilang kalau kakak ipar sebegitu hebat? Duh, Seperti Erba Melanda Kulnaga, Nona Yun. Ini salahku, aku tidak tahu kalau Anda berkunjung ke sekolah. Nona Yun. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tidak mengenali puncak gunung yang tinggi. Salahku. Saya tidak bilang berhenti. Siapa berani berhenti? Mati. Zhao Keke. Ya kan? Seperti kamu. Berani dekati Jiang Han. Jiang Han milikku lain kali. Kamu pasti menyesal lahir. Andai bisa langsung patahkan lehernya. Jiang Han akan benci aku. Nona Yun, jangan salah paham, aku dan Jiang Han tidak ada hubungan. Bagus kalau tahu jika ku dapati kamu dekat dengan Jiang Han lagi. Aku bunuh kamu langsung. Yao, bunuh wanita seperti ini akan mengotori tanganmu. Jiang Han takut benar-benar membunuh Zhao Keke. Dia memang tidak bisa melupakan wanita ini. Yang Han, apa hubunganmu dengan dia? Dia istriku. Istri. Hei istri, tunggu aku. Pemimpin keluarga Yun. Yun Yao adalah istrinya. Koko, jangan berkecil hati. Dia beruntung mendapat perhatian Putri Sulung Yun. Orang seperti dia, tak lama lagi akan ditinggalkan oleh Putri Sulung Yun. Hampir saja selesai. Sukyang, Zhao Koko, kalian datang ke sini. Kamu. Kamu membunuhku hari ini, membuat marah Putri Sulung Yun. Ayahmu juga tidak bisa menyelamatkanmu. Selesai. Qing Shui. Apakah anak durhaka belum menyadari kesalahan? Dia juga memblokirku, ayah, ibu. Kita salah paham tentang Jiang Han. Hari ini aku pergi ke kamarnya dan menemukan dia tinggal di loteng tua lembab itu. Bukankah kita sudah memberinya kamar? Ada apa? Kak, Jiang Han mau pindah ke sana. Dia bilang tinggal di loteng membuatnya tidak lupa akar. Sudah coba membujuknya. Kakak ketiga tahu. Ya, dia memang bilang begitu. Ayah, perusahaan kita disingkirkan dari industri. Itu perintah Yun Yao. Apa? Ternyata disingkirkan. Yun Yao memerintahkan siapapun yang bekerja sama dengan itu musuhnya. Habis sudah. Anak durhaka ini, keluarga kita, di mana salahnya pada dia? Dia ingin menghancurkan keluarga Jiang. Apa yang terjadi ini? Kenapa Yun Yao memusuhi keluarga? Masih belum jelas, jelas Jiang Han yang memprovokasi. Pak, bagaimana? Jiang Han dingin dan kejam, tidak akan berhenti. Anak durhaka ini, benar-benar tidak tahu berterima kasih. King Sui, kamu coba minta maaf padanya. Biar dia bicara ke Yun Yao. Monster Yun Yao itu cuma dengar kata-katanya. Nanti saat semuanya reda, Yun Yao akan bosan dengannya.
Dia akan datang merangkak seperti anjing, memohon diterima kembali. Oke, aku akan mencarinya. Ada kesalahpahaman antara kita dan Jiang Han. Aku harus menemuinya memperjelas. Bizarre. Yao Yao, apakah perkembangan kita terlalu cepat? Cepat? Kalau begitu, begini bagaimana? Yao Yao, aku. SSST. Jangan bicara. Kamu milikku. Jadi pelan-pelannya. Tidak mudah ya. Nona mudaku akhirnya sudah mulai petualangan baru. Sekarang Tuan Jiang Han tidak bisa lari. Barangnya sudah dapat. Tuan Muda Duan. Semua teknologi generasi ketujuh pesawat tempur yang Jiang Han teliti bertahun-tahun ada di sini. Benar-benar anjing yang baik. Kalau ini benar, aku akan mendukungmu menjadi kepala keluarga Jiang. Jika kamu berani membohongiku, kamu tahu akibatnya. Tuan Muda Duan, teknologinya ada di sini. Biar saya tunjukkan padamu. Di mana dokumen saya? Siapa yang mengutak-atik barang saya? Ini. Ini yang kamu tunjukkan padaku? Tuan Duan. Tuan Duan, saya salah. Terlalu bersemangat dan salah menyalin dokumen saat keluar. Beri saya kesempatan lagi. Salah menyalin. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku kasih kamu waktu 1 hari lagi. Kalau teknologi pesawat generasi ketujuh gak dapat, bakal kulit hidup-hidup kamu. Baik Tuan Duan, terima kasih Tuan Duan, kali ini pasti tidak akan salah. Sialan Jiang Han, berani-beraninya mainin aku, lihat gimana aku buat mampus kamu. Pergi sana, aku kakak besar Jiang Han. Jiang Qingsui suruh dia keluar ketemu aku. Kakak besar apaan? Tuan Muda Jiang Han, kami bilang gak punya keluarga, cepat pergi sana. Ribut-ribut apa? Menentang Nona besar dan Tuan Muda keluarga Jiang. Siapa bisa menang? Paman Wang, bukan kami. Wanita gila ini mengaku sebagai kakak Tuan Jiang Han ingin bertemu, tapi aku menahannya. Kakak Jiang Han, Jiang Qingsui, suruh dia keluar untuk menemuiku. Nona Jiang. Perkataan Anda akrab? Tuan Muda Jiang Han putus hubungan dengan kalian. Sekarang dia menantu keluarga Yun, bukan orang sembarang Anda temui. Tunggu di sini untuk bertemu. Aku akan menyampaikan pesan. Hey kamu. Tuan Jiang Han, Jiang Qingsui di luar ingin bertemu. Jika Anda tidak ingin bertemu, saya bisa mengusirnya. Mereka masih punya muka untuk datang mencariku? Usir saja mereka. Tapi dia kan kakak kandung Anda, kita tidak bisa terlalu kasar. Lupakan saja masalah ini. Tetap harus kuatasi sendiri. Anjing dari mana ini? Jangan mendekat. Tidak bisa berbuat apa-apa, rumahku banyak anjing. Kalau kamu tidak pergi sekarang, ia akan menyapamu. Yang Han. Yang Han, kami gila. Aku ini kakakmu, dan kamu tahu aku alergi anjing. Kita sudah putus hubungan. Sekarang aku menantu keluarga Yun. Tidak ada hubungan dengan keluarga Jiang lagi. Jiang Han, apa yang kamu omongkan ini? Kita adalah saudara-saudara. Apa kamu mau jadi orang tak tahu berterima kasih? Lihat ini. Berikan anjing makanan enak, ia akan menggoyang ekornya padaku. Tapi kalian pengkhianat. Sudah kuberi banyak keuntungan, tapi kalian hanya ingin ingkar janji dan memusnahkanku. Keluarga apa kamu? Keluar dari sini atau aku lepaskan anjing-anjingku. Kamu berani. Jangan melangkah terlalu jauh, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Jika kau segera membuat Yun Yao membatalkan pemblokiran keluarga Jiang, kami mungkin membiarkanmu. Jika tidak, ketika dia muak padamu dan menendangmu ke jalan, kamu tidak akan tahu di mana kamu akan ditinggal untuk berjuang sendiri. Apa yang kamu? Berani sekali kau memerintahku. Aku katakan padamu.
Saat ini, kesulitan yang dialami keluarga Jiang sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Yang Han, aku tahu kamu marah. Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kita, tapi sekarang bukan waktunya memutuskan siapa benar atau salah. Keluarga Jiang, sekali ini aku mohon, tolong beri keluarga Jiang kesempatan. Aku akan menyelidiki kebenaran di balik penderitaanmu dan memberikan penjelasan. Baiklah. Kapan Jiang Hao yang kalian paling sayangi mati? Aku akan melepas kalian. Sekarang kamu boleh pergi. Kamu ini. Hewa. King Sui, Xiao Hao hampir tidak tertolong. Cepat bawa Jiang Han ke rumah sakit untuk donorkan darah ke Xiao Hao. Kenapa? Anak angkat kesayanganmu hampir mati. Baru ingat aku anak kandungmu, ku peringatkan. Kapan dia mati, aku pasti akan datang sendiri. Kasih dia karangan bunga besar. Untuk rayakan dengan baik. Yang Han, kamu. Adik kesayanganmu hampir mati, cuma kasih tahu. Pergi periksa kamarnya baik-baik, lihat apa yang dia sembunyikan. Oke. Aku harus pergi mengantarnya ke akhirat, gak ada waktu buat cerewet sama kamu. Dulu Jiang Han sangat peduli keluarganya. Kenapa tiba-tiba jadi sedingin batu? Apa mungkin memang Jiang Hao ada masalah? Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan Jiang Hao? Jiang Hao si brengsek ini. Benar dia yang mencuri pakaian dalamku. Dan memfitnah Jiang Han. Dia pantas mati, harus kasih tahu orang tua. Bongkar wajah asli si brengsek. Jiang Han, serigala berbulu domba, kenapa belum datang? Apa dia tahu kalau terlambat sedetik? Xiao Hao bakal lebih berbahaya? Maaf ya. Bikin kalian khawatir lagi. Aku mohon padamu, jangan salahkan Kak Jiang Han, dia sekarang pasti sedang romantis bersama Nona Yun. Mana ada waktu untuk peduli pada... Yah, apa sih yang lebih penting dari kesehatan dan keselamatanmu? Kalau menurutku, dia pasti lagi ngambek. Gak bisa, harus telepon dia. Suruh dia cepat datang ke sini. Bu. Gimana keadaan Xiao Hao? Xiao Hao, tempat yang dipukul wanita keluarga Yun berdarah banyak beberapa hari lalu. Sekarang kondisinya memburuk. Kalau tidak segera transfusi darah, nyawanya bisa terancam. Dasar brengsek, hianan si pengkhianat, kenapa Tinghin, adik kita, tahu? Apakah membiarkan dia mati tanpa peduli? Tidak bisa, aku pergi menyeretnya ke sini untuk menyumbangkan darah. Jiang Qiansui, kamu benar-benar kakak yang baik, ya? Jiang Hao, kamu belum mati ya? Pas banget, aku datang untuk mengantarmu yang terakhir, masuklah. Keperat. Sebenarnya mau ngapain? Berharap adik cepat mati, ya? Masih manusia nggak sih? Bukannya Anda bilang di telepon kalau dia hampir tidak bertahan? Saya buru-buru. Ya buat ketemu dia terakhir kali. Nih, saya bahkan sudah siapkan hadiah untuknya. Jiang Hao, jangan bilang kakak nggak sayang. Takut kamu kesepian di akhirat. Saya bawa cewek buat menemani kamu ke bawah sana. Cewek nakal cocok sama anjing, abadi selamanya. Kak Jiang Han, apa yang saya lakukan sehingga kamu benci sama saya? Karena saya anggota Jiang yang nggak dibutuhin ya? Kalau gitu penyakit ini nggak usah diobatin. Kalau saya mati, nggak ada yang rebutan harta lagi. Xiao Hao. Aku di sini jangan takut. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Kurang ajar. Lausan, cepat buang benda sialan ini. Jiang Han, Xiao Hao berbaring di sana. Kamu kirim bunga dan orang kertas. Apa tidak takut dihukum langit dan petir? Aku dihukum langit dan petir? Hal-hal yang dilakukan Jiang Hao, dihukum langit dan petir 100 kali. Kenapa? Bukannya kamu ingin mati? Mati saja. Aku tunggu untuk kremasi kamu. Binatang, dia itu adikmu. Sekarang sudah diambang kematian, kamu bukannya bantu malah sinis. Di mana nuranimu? Kenapa aku punya anak manis sepertimu? Dia sakit, hatimu pedih. Bagaimana denganku? Aku ini putra kandungmu. Kapan kalian peduli dengan hidup matiku? Kapan pernah pedulikan keselamatanku? Aku beritahu kalian, Jiang Hao tidak sakit. Semuanya pura-pura. Yang Han kokak. Apa maksudmu ini? Kalau sakitku memang bohong, alangkah baiknya. Aku tidak perlu tersiksa oleh penyakit ini. Jiang Han, menuduh Xiao Hao menipu. Laporan medis bisa salah? Jangan bicara, hari ini kamu harus menolong, suka atau tidak. Aku ini ibu kandung, kamu harus mendengar. Gak percaya? Akan kutunjukkan betapa sehatnya dia. Lepaskan, apa kau mencoba membunuh saudaramu? Khazar,
Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau Xiao Hao celaka, nyawamu jadi taruhan. Keluarga Jiang akan memiliki orang idiot seperti kamu. Dia mempermalukan aku. Kamu terus bilang Xiao Hao pura-pura sakit, lalu tunjukkan buktinya. Dia jadi begini karena kesehatanmu. Apa untungnya dia pura-pura sakit? Apa gunanya? Aku akan beritahu apa yang dia cari. Dia menyuruhku mengambil darah. Berpura-pura sakit untuk membunuh putra kandungmu sendiri. Selain itu, dia mengincar teknologi penelitianku. Laptop sekolahku, kamu yang mencurinya, kan? Setelah mencuri laptopku, kamu pura-pura sakit, sekarat. Sayangnya, isi laptop itu palsu. Kamu sekarang begini karena dipukuli bosmu, kan? Omong kosong. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Aku dan ayahmu memohon untukmu. Materi omong kosong itu layakkah dicuri Xiao Hao? Kak Jianghan, aku tahu kamu membensiku. Aku bisa mati, tapi kumohon, kembalikan teknologi jet tempur generasi ketujuhku. Itu menyangkut hidup matinya keluarga kita. Xiao Hao, bilang kamu telah mengembangkan teknologi jet tempur. Iya. Juga sudah dicuri oleh Jiang. Apa? Teknologi jet tempur generasi ketujuh? Itu cuma di fiksi ilmiah. Xiao Hao, kamu meneliti teknologi jet generasi ketujuh? Wah, kalau begitu, keluarga Jiang kita bakal sukses. Yang Han, Segera serahkan teknologi pesawat tempur generasi ketujuh. HMMPH. Ketahuan sudah, kapan teknologi jet generasi ketujuh yang aku rancang jadi milikmu? Otakmu saja. Rumus di gambar itu, bisa paham? Yang Han, tutup mulutmu. Prestasi belajar Xiao Hao jelas. Selain dia, siapa bisa meneliti teknologi jet generasi 7? Kamu? Sering gagal ujian, layak? Jangan banyak omong. Sekarang yang paling penting, segera memberikan darah untuk Xiao Hao. Dia tulang punggung negara. Jika sesuatu padanya, kamu akan jadi penjahat negara. Kak Jianghan, Sebelumnya menyalahkan dan memfitnahku, semua itu aku. Tidak mau perhitungkan lagi, tapi kali ini berbeda. Ini penting. Aku berharap kamu bisa kembalikan teknologi pesawat tempur generasi ketujuh milikku. Itu kehormatan dan masa depan keluarga Jiang. Jangan berulah lagi, oke? Benar sekali, cepat kembalikan. Kalau tidak, aku lapor negara biar mereka tangkap. Serakan. Lausan, setelah kendalikan dia, aku akan panggil orang. berhenti semua. King Sui, ada yang kamu tidak setuju, kakak? Kenapa kamu membela Jiang Han? Xiao Hao menemukan pesawat tempur super dalam fiksi ilmiah. Tapi direbut oleh Jiang Han. Keluarga Jiang kita hampir jadi sukses besar. Jiang Han si brengsek ini hancur. Benalu seperti ini tak layak hidup. Menolak, ada alasannya. Semua pernah salah. Dan kesalahan itu parah sekali. Kita semua berhutang permintaan maaf kepada Jiang Han. Jiang Hao. Aku beri kesempatan, jujurlah dan dapatkan keringanan, kalau tidak, di hari ini tahun depan. Akan jadi peringatan kematianmu. Jiang Han, berhentilah. Jiang King Sui, suruh minta maaf sama bajingan yang mencuri pakaian dalam dan teknologi pesawat generasi ketujuh Xiao Hao? Kamu masih bagian dari keluarga Jiang. kakak. Sudah sampai saat ini kamu masih membelanya. Yang dia curi bukan teknologi. Nyawa 3 generasi keluarga Jiang. Kakak. Sekarang kamu masih berpura-pura. Lihat baik-baik, ini sebenarnya apa? Ini tidak mungkin. Jiang King Sui, bagaimana menemukan benda ini? Jiang Hao. Siap mati? Ini apa? Ini bukan pakaian dalam yang aku hilang minggu lalu, kenapa ada di sini? Dan foto ini. Semua ini ditemukan di kamar Jiang Hao. Selain dia siapa lagi? Betul. Orang yang membantu rencana keuangan dan memulihkan wajah kedua adalah Jiang Han, bukan si gila pura-pura mati di tempat tidur ini. Ini. Bagaimana mungkin? Kamu bilang semua salah paham tentang Jiang Hao hanya seorang pengangguran yang menikmati hasil kerja orang lain. Berkali-kali merebut hasil kerja Jiang Han, mengurangi uang jajan Jiang Han, mencuri pakaian dalam, mengintip mandi, lalu semua kesalahan dilemparkan ke Jiang Han. Bahkan saat sakit dia berpura-pura. Dia manusia tanpa moral. Maksudmu? Demi seorang anak angkat, mengusir anak kandungku, keluar dari rumah. Bu, ini bukan salahmu. Kita dibohongi oleh orang tak bermoral. Jiang Hao, buktinya sudah jelas. Apa yang ingin Kamu ini sikapnya bagaimana sih? Perkara ini belum final, menuduh bersalah, dan lagi. Jiang Han sebelumnya juga banyak melakukan hal buruk, mungkin saja dia yang memfitnah Xiao Hao. Betul, kakak dan kakak ketiga. Ini bukan aku yang melakukan, aku tidak tahu. Ditemukan di kamarmu, jika bukan kamu, siapa? Sekarang malah cepat turun si Jiang King Sui, kamu sedang apa sih? Adikmu masih sakit. Bu, jangan terkecoh sama dia. Dia cuma pura-pura sakit. Jiang Hao. Hari ini adalah akhir hidupmu. Inilah akibat ulahmu. Kakak besar. Kakak kedua perkayala. Aku difitnah. Aku gak pura-pura sakit.
Oh ya, rumah sakit bisa kasih bukti. Tidak mungkin. Rumah sakit bilang kamu tidak. Rumah sakit akan memberikan bukti. Kamu siapa sih, berani ngomong sembarangan? Bawa dia pergi. Jiang Han, dia itu adikmu. Harapan masa depan negara. Kalau kamu melakukan ini, akan ada akibat. Adik. Aku ini anakmu juga. Dari kecil sampai sekarang, kapan kamu pernah peduli padaku? Bawa pergi. Berhenti. Aku lihat siapa berani menyentuh Tuan Muda Jiang Hao. Penyakitnya. Saya sendiri yang melihatnya. Dia menderita sepsis parah. Itu sudah pasti. Tidak diragukan lagi. Siapa kamu? Saya kepala rumah sakit ini, Tian Zhan. Juga dokter utama dari Tuan Xiao Jiang Hao. Saya yang selalu menangani penyakitnya. Saya sudah tahu. Xiao Hao tidak akan membohongi saya. Cepat berbaring. Jiang Han, apakah kamu ingin menghancurkan adikmu dengan memfitnahnya? Apa sebenarnya niatmu? Ma, jangan salahkan kakak. Khawatir bisa membuat panik. Oh iya, Kak Jiang Han sempat datang ke kamar saya beberapa hari lalu untuk membantu membersihkan. Mungkin dia tidak sengaja memasukkannya. Semua dengar. Lihat tindakan Jiang Han, mencemarkan nama baik Xiao Hao. Kamu sebagai kakak besar Xiao Hao malah membantu orang jahat. Menjbak adikmu. Di mana hati nuranimu? Jiang Han yang menyuruhku melihat ke kamar Xiao Hao. Bagaimana dia tahu isi kamar Xiao Hao? Jangan-jangan, ini benar-benar jebakan. Aku tertipu. Salah sangka pada Xiao Jiang Han. Mencuri pakaian dalam, mengintip saudara perempuanmu mandi, itu pasti kamu, hanya orang sepertimu yang bisa melakukan hal ini. Demi mengusirmu dari keluarga Jiang, kamu benar-benar melakukan segalanya. Kamu lebih rendah dari binatang. Liu Jingting, kamu sebagai ibu angkat memang cukup baik. Selama ini aku di keluarga Yun, masa ya aku yang mencuri pakaian dalam dan menaruh foto di kamarnya? Sejak kecil, apapun yang dia katakan, kamu percayai. Apa bedanya kalian dengan mayat hidup? Kok Jiang Han. Ayah dan ibu memperlakukan kita sama, kamulah yang tidak berusaha. Aku tidak punya keinginan pada apapun milik keluarga Jiang, aku hanya ingin merawat. Ibu, ayah, saudari-saudari, saudara Jiang Han, kalian memfitnahku. Bahkan jika aku mati, harus tinggalkan kepolosan di dunia. Ya ampun, Xiao Hao, kumohon jangan lakukan hal bodoh. Mama, Melepaskan. Jiang Han membenciku. Dengan aku, tidak akan ada kedamaian. Biarkan aku mati. Kau adalah anakku. Jiang Han bukan siapa-siapa. Ezen. Apa kau hanya puas setelah membunuh saudaramu? Kau harus minta maaf padanya sekarang juga. Ezen. Yang lain nanti, minta maaf ke Xiao Hao supaya tenang. Jiang Han. Ngomong minta maaf ke adik lu dong. Bukannya kamu mau mati? Mati aja deh. Mau mati atau enggak, ngapain urusin gue? Liu Jingting, kamu benar-benar nggak bisa lihat yang benar ya? Apa, Yunyao, kamu kok di sini? Urusan cowokku itu urusanku juga. Jadi, aku berhak mendukungnya. Jiang Hao, apakah kamu sedang mencoba untuk mati? Pengunjung, antarkan. Ah tidak. Nona Yun, mohon jangan ikut campur dalam urusan keluarga kami. Jiang Hao, tidakkah ingin buktikan ketidakbersalahan dengan kematianmu? Jika Anda meninggal, saya akan menyerahkan teknologi jet tempur generasi ke-7 ke keluarga Jiang. Bagaimana? Nggak perlu. Bukankah? Kamu mau buktikan diri kan? Baiklah. Aku bantu kamu. Jangan. Nona Yin tolong maafkan. Dia adikku. Jiang Han, suruh istrimu lepaskan Xiao Hao. Kalian saudara, jangan saling melukai. Berhenti. Kalau berani celaka anakku, keluarga Jiang akan menghajarmu sampai mati. Giok dan batu terbakar bersama. Apakah Anda sudah menemukan jawab? Akulah anak kandungmu. Istri. Bunuh dia. Tidak, Nona Yun. Saya tidak ingin mati. Tolong ampuni aku. Berisik sekali. Sebentar-sebentar mati, sebentar. Saya setiap hari sangat sibuk, urusan banyak, tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Xiao. Kau baik-baik saja, Xiao. Kakak. Ibu. Apa kau melihatnya? Mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membunuhku. Kalian seharusnya tidak membawaku dari panti asuhan. Supaya Jiang Han iri padaku. Aku nggak mau jadi tuan muda. Aku cuma mau jadi keluarga kalian. Gak apa-apa, ada ibu di sini. Ibu akan membelamu. Jiang Han. Adikmu sudah sakit begini. Kamu memperlakukannya seperti ini, manusiawi nggak sih? Oh, iya tuh.
Jiang Hao, kamu kan sekarat, kok kelihatan sehat banget? Barusan ditelepon mau mati, sekarang kok segar bugar. Anak durhaka. Sampai sekarang masih ngeyel. Apa sertifikat diagnosis rumah sakit itu palsu? Kenapa buru-buru? Cari seseorang untuk cek, nanti semuanya jelas. Nona Yun. Peralatan dan dokter rumah sakit kami adalah yang terbaik di industri ini. Tolong jangan main-main dengan reputasi rumah sakit kami. Jangan bercanda. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Lau Tang, bantu saya lihat. Lihat dia. Apakah dia akan mati? Nona besar, biar saya yang urus. Jiang Hao, biar saya periksa. Tidak mau. Tidak bisa, Xiao Hao kita adalah pilar negara. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa mengganti? Saya Tang Yongtai. Berpraktik selama 50 tahun. Mengobati sepsis kecil. Itu bukan masalah. Tang Yongti. Itu dokter Tang dari Longguo, katanya. Banyak ahli medis di Longguo adalah muridnya. Yadi. Bukankah itu berarti kakek guru? Kakek guru saya. Apa? Tang Yongtai. Jiang Hao, kamu takut apa? Bukannya bilang kamu sakit? Tabib hebat ada di sini, penyakit apa yang tidak bisa ditemukan, Bu? Kalau tetap mengikuti aturan di rumah sakit ini, perawatannya bagus. Aku segera sembuh, Bu. Aduh Xiao Hao. Kerjasama dalam pengobatan. Dengan tabib Tang, sepsismu pasti sembuh. Tapi, Bu, Mulai sekarang, kamu bisa sehat. rumah sakit ini baik. Jiang Hao, kamu takut dan tak berani biarkan tabib memeriksamu. Jiang Hao, biarkan tabib Tang memeriksamu. Jika ada masalah, kami akan mendukung sepenuhnya. Tabib Tang. Bagaimana Xiao Hao? Semoga orang tua ini hanya tabib palsu yang tidak memiliki kemampuan. Tubuhmu. Memang ada masalah. Aku bilang sudah aku sakit, mereka malah menyalahkanku. Jiang Han, sekarang mau bilang apa? Kalian panggil tabib hebat, dan dia bilang Xiao Hao sakit. Apakah dia sepakat dengan Xiao Hao? Enek durhaka. Fakta lebih meyakinkan daripada Sekarang, cepatlah. Minta maaf ke Xiao Hao sambil berlutut. Kenapa buru-buru? Tabib Tang sudah bilang satu kalimat. Kenapa buru-buru sekali? Pak Tang, ada apa dengan dia? Dia kelebihan gizi. Dengar itu, saya ini kelebihan gizi. Apa? Kelebihan gizi. Selain kelebihan gizi dan penyakit kardiovaskular, dia sehat banget. Kamu nggak percaya kemampuan medis saya? Jiang Hao, ada yang mau kamu jelaskan? Cepat turun dari ranjang, jangan pura-pura mati di sana. Jiang Hao, selama ini kamu menipu kami, aku butuh penjelasan darimu. Jiang Hao, kami selalu ada saat sakit. Sekarang kau bilang penyakitmu pura-pura. Apa kau tidak merasa bersalah? Aku tidak tahu apa-apa. Dokter mendiagnosis aku dengan sepsis, pasti ada alasannya. Mungkin tabib Tang sudah tua, jadi salah diagnosis. Tionjon. Bersembahyamlah padaku. Guru besar. Guru besar, maafkan aku. Aku dibutakan oleh uang Jiang Hao. Selama 4 tahun ini aku membantunya pura-pura sakit. Mohon kemurahan hatimu, guru besar. Kamu ngomong ngaco. Kamu fitnah. Kamu asal tuduh. Masih ngomong-ngomong kosong. Jiang Hao, jangan sopolos di sini. Setiap kali kamu meneleponku, aku merekam dan menyimpannya dengan baik. Apakah ada tuduhan palsu, bisa langsung diperiksa. Tianjin. Kamu. Dokter berhati mulia. Kamu bajingan, tidak pantas jadi direktur rumah sakit. Aku akan melaporkan ke asosiasi medis untuk memboikotmu. Jangan guru besar. Aku juga tertipu oleh Jiang Hao. Aku juga korban. Seseorang datang. Bawa pergi. Mohon ampun, Tuan. Jiang Hao, sekarang masih ada yang ingin kamu katakan? Jiang Hao, kami mengeluarkanmu dari panti asuhan, memberi makan, pakaian, bahkan mengorbankan anak kandungku demi kamu. Di mana nuranimu? Jiang Hao, berpura-pura sakit di tempat tidur, turun sekarang. Beri penjelasan hari ini. Ternyata sampah keluarga Jiang bukan Jiang Han, tapi kamu. Jiang Hao. Ibu, kakak ketiga, maaf. Sejak kecil tidak punya orang tua, merindukan kasih sayang keluarga. Mereka hanya peduli padaku saat aku sakit. Aku hanya ingin sedikit lebih cinta. Maaf. Hanya dengan satu kata maaf, Bu. Anak ketiga, jangan tertipu oleh orang penuh dusta. Dialah yang mencuri pakaian dalam kita dan teknologi pesawat tempur Jiang Han generasi ke-7. Dia belajar keuangan, bagaimana mungkin meneliti pesawat tempur. Dia benar-benar bisik. Yang Han. Ini ibu yang bersalah pada... Meminta maaf tidak ada gunanya. Aku sudah bilang berkali-kali, dia mencuri pakaian dalam, teknologiku, semua keburukan.
Kalian pernah dengar, kan? Semua karena perbuatan kalian sendiri. Melongo ngapain lagi? Buang keluar. Jangan. Aku salah. Kakak, Kak, aku salah. Anakku. Tahun-tahun ini ibu salah mengira kamu. jangan berpura-pura kasihan. Jangan panggil aku anak, dia baru anakmu. Aku dan keluargamu sudah putus hubungan. Yang Han, kamu menyalahkan ke? Ibu. Tidak sengaja, ibu minta maaf, ya? Minta maaf. Apakah minta maaf ada gunanya? Yang Han maaf. Tahun-tahun ini kamu menderita. Kalian pantas mendapatkannya. Apa yang terjadi adalah akibat tindakan kalian. Hak apa kalian bersikap baiklah? Biarkan kehancuran keluarga Jiang menjadi kompensasi atas penghinaan yang Jiang Han alami selama bertahun-tahun. Noni Yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin menghancurkan keluarga Jiang? Yang Han, Bantu kami meminta keringanan. Ibu tahu kesalahannya. Aku salah. HMPH, kupikir kalian tahu kalian akan mati. Yang Han, Jika mau pukul atau marah, arahkan ke aku saja. Apapun kamu mau, katakan pada ibu. Ibu pasti memenuhinya. Keluarga Jiang juga rumahmu. Apakah kamu akan melihat keluarga Jiang hancur begitu saja? Jiang Han, ibu sudah seperti ini. Apakah kamu ingin melihat keluarga Jiang hancur? Kini keluarga Jiang diserang oleh keluarga Yun, hidup mati di ambang batas. Jangan marah lagi, oke? Kami akan menebus semuanya. Kompensasi? Aku tidak butuh kompensasi dari keluarga Jiang. Simpan saja untuk peti mati Jiang Han. Sayang, kita sudah bersenang-senang. Ayo pergi. Yang Han, ibumu berlutut. Aku tidak akan bangun, kecuali kau memaafkanku. Hentikan air mata palsumu itu membuatku jijik. Mau berlutut di sini sampai mati, ya? Kematianmu yang berlutut bukanlah urusanku. Mama, apa yang sedang kamu lakukan? Enggan. Yang Han, kita adalah keluarga yang erat. Kami sudah meminta maaf. Apakah kamu masih enggan kembali? Keluarga. Sekarang baru sadar kita keluarga. Sejak kecil hingga besar, semua penghinaan dan perlakuan tak manusiawi itu datang dari kalian, keluarga ini. Jiang Han, Mama akan memberikan kompensasi padamu. Semua harta keluarga Jiang. Ibu yang mengatur. Semua akan diberikan padamu. 3 hari lagi, adakan serah terima di Sihaige. Aku tidak peduli. Sayang, ayo pergi. NK. 3 hari lagi, kamu harus datang ya. sayang, masih peduli keluarga Jiang? Keluarga itu, apa yang membuat ingin bertahan? Bertahan? Tidak mungkin. Saat keluarga Jiang memukulku sampai mati, aku sudah tidak ada rasa dengan mereka. Hanya saja, ada orang di belakang layar yang sangat mengganggu. Kalau tidak menarik mereka keluar, akan jadi masalah. Orang di belakang layar? Ada yang mendalangi Jiang Hao? Benar, setelah Jiang Hao gagal kali ini, orang di belakangnya pasti tidak akan diam. Pasti bakal muncul buat bikin masalah. Berani-beraninya ngincar suamiku. Aku bikin dia hancur berkeping-keping. Aku akan selidik. Yao, sudahlah. Aku tahu bagaimana menangani ini, kamu. Tetap siapkan calon penerusmu dengan baik, itu yang penting. Sedangkan musuh itu, aku akan buat dia menderita luar biasa. Panggil Jiang Hao yang bandel untuk kembali. Setelah dia melakukan, dia harus memberi penjelasan. Ternyata bajingan ini yang menipu kita. Itu Jiang Han. Teknik pemulihan wajah yang dia buat untukku ternyata benar. Dia sangat mencelakaiku, aku harus membuatnya membayar. Tidak baik, Jiang Hao hilang. Hilang. Dia melarikan diri rasa bersalah. Pergi mencarinya di kamarnya. Ternyata dia menghilang. Di kamar hanya tersisa surat. Anak nakal ini membuat kita berseteru dengan Jiang Han, dan sekarang dia hanya meninggalkan surat lalu kabur. Aku ingin lihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Apa yang tertulis? Ayah, ibu, kakak-kakak. Aku dijebak. Aku tahu sekarang kalian tidak akan percaya, tapi semua kulakukan demi cinta kalian. Demi keluarga ini. Pertimbanganku setulus hati. Namun, selama kalian bisa bersatu, aku rela memikul semua fitnah. Asalkan kalian bisa bahagia, aku tidak peduli. Dia pikir kita masih percaya omongannya, wajah aslinya sudah jelas terlihat, dia memang sampah masyarakat. Mereka masih mencoba membingungkan publik. Aku sudah merawat orang yang tidak berterima kasih ini selama 4 tahun. Mau pergi? Tidak mungkin. Kirimkan seseorang untuk segera mencarinya untukku. Tenangkan dulu para karyawan itu, baru saya cari solusinya.
Apa yang telah terjadi? Ayah dalam masalah besar. Hari ini seseorang memfitnah kami, mengatakan produk perusahaan kami menyebabkan kematian dan mereka akan menuntut. Banyak masalah terjadi di dunia maya dan perusahaan. Pemasok mengakhiri kerjasama, dan bank ingin kami membayar. Produk kami menjalani kontrol kualitas ketat. Bagaimana mungkin membunuh seseorang? Pasti ada yang menargetkan kami. Mungkinkah itu Yun Yao? Tidak mungkin Yun Yao. Kita setuju menyerahkan bisnis keluarga ke Jiang Han. Menargetkan kita, selesai. Rantai modal putus, utang 10 miliar. Bagaimana membayarnya? Bos, temu Yang Han. Serahkan ini padanya. Dia tidak akan cuek. Baiklah, Aku akan menemuinya. Tidak perlu mencarinya. Aku bisa bantu kalian. siapa kamu? Ini tempatmu? Jangan kurang ajar. Ini rumah keluarga Duan di Beijing. Duan di. Apa? Keluarga Duan Shangjing. Keluarga Duan Shangjing setara dengan keluarga Yun. Patung Buddha ini datang ke keluarga Jiang kita untuk apa? Tuan muda Duan berkunjung. Jiang mohon maaf tidak menjemput jauh. Silakan duduk. Saya kemari atas permintaan Jiang Hao untuk membantu keluarga Jiang keluar dari kesulitan. Jiang Hao bagaimana bisa berhubungan dengan Tuan Duan? Jiang Hao adalah bakat langka sekali. Kami cocok bertemu. Dia sering meneliti di lab keluarga Duan. Jiang Hao berteman dengan Tuan Duan. Dia tidak pernah mengatakan padaku. Banyak eksperimen dan penelitian Jiang Hao disaksikan, termasuk teknologi pesawat generasi ke-7 dikembangkan di lab keluarga Duan. Apa? Ternyata Jiang Hao yang mengembangkannya. Tidak heran Xiao Hao pergi dengan kecewa. Ternyata kita salah menyalahkan dia. Rencana ya Hot Yang Han. Sebagai teman, harus membela dia. Jika bisa mengambil kembali teknologi pesawat generasi ke-7 dari Jiang Hao, saya akan membantu keluar dari krisis keluarga Jiang. Jika tidak, urus sendiri. Tuan Duan, tolong tunggu. Di mana Jiang Hao sekarang? Dia tidak mau menemui kalian. Keluarga Jiang hanya bisa punya satu penerus. Jiang Han berani menggunakan taktik memekabela. Syukurlah Tuan Duan datang tepat waktu. Kalau tidak, kita akan tertipu. Ayah, kita tidak boleh biarkan dia lolos kali. Yang Han penempang khela. Dia menyuruh Yun Yao menipu kita sebelumnya. Dia akan kembali lusa untuk mengambil alih bisnis keluarga Jiang, kan? Aku akan memberinya pelajaran. Tuan muda. Keluarga Duan telah menyatakan niat yang jelas untuk bekerja sama dan bersedia mendukung Anda sepenuhnya dalam proyek Future Era di Beijing. Sangat bagus. Tautan terakhir dalam rencana. Ini menebus fakta bahwa Yun Yao adalah wanita. Tak seorang pun menghormatinya, kegagalannya tak terelakkan. Namun, tuan muda keluarga Duan itu kejam dalam tindakannya. Bekerja sama dengan mereka seperti berunding dengan harimau. Selama aku menang dalam penawaran ini, aku akan menjadi penguasa keluarga Yun, memiliki kedudukan tinggi dan otoritas, tidak takut trik keluarga Duan. Pergilah. Hubungi kepercayaan Yun Yao dan Bank Mitra. Aku harus mendapatkan keuntungan mutlak. Untuk mendapatkan keuntungan mutlak. Baik. Membunuh orang. Orang tersebut akan dibunuh. Yun Yao. Ingin menantang otoritas kakak laki-lakimu. Merebut posisi pewaris keluarga Yun dariku. Persiapkan diri untuk kegagalan. Makanan sudah dingin, dihangatkan kembali. Pergilah. Orang-orang bodoh dari keluarga Jiang. Pasti tertipu lagi. Sudah kuberi kalian kesempatan, kalian mengecewakanku. Kenapa kamu marah? Dasar nakal, kamu yang mencemarkan nama Jiang Hao. Kamu yang mencuri barangnya Xiao Hao. Hampir saja kami tertipu olehmu. Memangnya, dengan otak kecil kalian, tertipu lagi oleh si Jiang Hao. Aku ini putra kandung, meski membawa bukti kuat ke hadapanmu, tetap kalah oleh bualan kosong anak angkat kalian. Bocah nakal, cukup berbohong. Kami sudah tahu semuanya. 3 hari lalu di rumah sakit, kamu bersekongkol dengan wanita gila keluarga. Berakting, bilang kalau penyakit Xiao Hao palsu dan teknologi pesawat itu milikmu. Kamu ini tidak tahu malu ya. Kami tahu semuanya, ini semua fitnah terhadap Jiang Hao. Kalau bukan karena Tuan Muda Duan yang bersaksi, semua dari keluarga Jiang ini sudah dianggap penjahat besar. Untungnya kami sudah waspada sama kamu. Kalau tidak, rencanamu mungkin berhasil. Kalau bisnis keluarga Jiang benar-benar diserahkan padamu, dalam sebulan mungkin sudah habis. Jiang Han, hubungan kami dengan Jiang Hao sangat kuat sekarang. Tidak peduli apapun. Tidak akan bisa merusak. Segera serahkan teknologi pesawat tempur generasi ke-7. Kalau tidak, jangan salahkan saya melaporkanmu dan kamu masuk penjara, sehingga negara kita bisa bebas dari orang sepertimu. Wah, sekarang saya jadi sampah ya. Jiang Wenzhang. Ingat kata-katamu, jangan mengeluh saat kena batunya lain kali. Jangan banyak bicara, serahkan barangnya, kalau tidak, kau mati di sini. Serakan. Kurang ajar. Berani menyiang tu Jiang Han.
Mati. Siapa berani campur urusan keluarga Jiang? Urusan rumah kalian, aku nggak tertarik. Kalau ada yang berani sentuh ketua Jiang, bakal aku bikin dia lenyap dari dunia ini. Sobat di Shangjing, keluarga Jiang didukung keluarga Duan. Pikirkan sebelum bertindak. Jangan karena orang itu, kamu musuhi yang tidak seharusnya. Bahkan keluarga Yun Jaya nggak bisa abaikan keluarga Duan. Muncul dari mana, berani nggak tahu diri, pakai dasar apa? Aku adalah gubernur baru bertugas di Shangjing, Zheng Weiming. Seluruh Shangjing di bawah kendaliku. Aku layak atau enggak? Apa? Kamu gubernur Shangjing? Gubernur Shangjing yang baru diangkat. Aku nggak salah. Gubernur Shangjing yang Ayo datang ke acara makan malam. Bagaimana tokoh besar ini bisa kenal dengan Jiang Han? Jenderal Zheng, jangan marah, kami memikirkan demi negara. Jiang Han mencuri teknologi pesawat generasi ke-7. Betul-betul. Teknologi itu bukan milik Jiang Han, tapi anakku yang lain, Jiang Hao. Jiang Han yang mencuri. Jangan tertipu olehnya. Cepat tangkap dan hukum dia. Pemimpanjang, mereka bukan keluarga. Sudah lama. Langsung katakan saja. Benar, kita bukan kerabat. Kalau mau tangkap, langsung tangkap saja. Dia manusia busuk. Tangkap dia, kami tak masalah. Karena bukan keluarga, kalian tak punya hak menikmati kehormatan dari Tuan Jiang Han. Minger. Bapak Jiang Han berkontribusi mengembangkan teknologi pesawat tempur generasi ke-7 untuk negara Long. Diberi posisi di Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Long dan diangkat menjadi kepala desainer pesawat tempur generasi ke-7. Gubernur Perintah Pusat Zheng Weimin datang memberikan penghargaan kepada pakar Jiang. Ini. Bukankah Tuan Qian menjadikan saya ketua tim? Kepala Insi, Anda tidak diajukan oleh Direktur Qian untuk Anda. Anda berjasa besar untuk negara Long. Tanpa pengakuan, apakah tidak menyakiti hati pahlawan? Kepala Insinyur. Pakar negara Jiang Han sangat hebat. Ini tidak mungkin tidak benar. Berpura-pura meyakinkan, Jiang Han. Dari mana kamu panggil aktor itu? Jadi kepala insinyur, pantes? Jika diberi penghargaan, kehormatan seharusnya milik Jiang Hao. Betul sekali. terakhir, Yun Yao berakting. Trik yang sama, mengira kita bodoh? Kepala Insinyur, mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Ikuti aturan. Usir yang tak berkepentingan. Apa yang kita bicarakan selanjutnya, bukan untuk mereka. Apa yang kalau kamu terus begitu, aku akan panggil polisi. Apa mau? Kembalikan teknologi jet tempur generasi ke-7 kami. Tunggu. Insinyur Jiang, ini plakat untuk keluarga Anda. Niatnya membuat keluarga Jiang terkenal, tapi kalian tidak akur. Perlu dibawa pergi atau... Benda ini asli, terbuat dari emas murni. Sayang, ini bukan lelucon, kan? Sekarang aku sendirian, tak butuh mereka. Mereka juga tak pantas, kalian bawa saja kembali. Jiang Han, aku kepala keluarga Jiang. Ayah dari Jiang, sang insinyur. Jiang, insinyur, mulai sekarang di Beijing. Aku yang akan bertanggung jawab berhubungan denganmu. Direktur Qian ingin kamu masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Tapi beliau ingin mendengar pendapatmu. Direktur Qian berharap padamu, aku segera pergi. Tapi, saya sedang sibuk sekarang, tidak bisa pergi. Ayah, ibu. Orang brengsek ini keterlaluan. Kita cari Tuan Duan, harus memberinya pelajaran. Tunggu sebentar. Gubernur baru di Beijing. Ternyata Zheng Weiming dilantik kemarin. Apa jangan-jangan Jiang Han mendapat pujian teknologi pesawat tempur generasi ke... Suamiku, jangan sampai tertipu olehnya. Orang ini mencuri teknologi pesawat tempur generasi ke-7 Xiao Hao. Atas nama negara, dia klaim jasa Xiao Hao. Tanda kehormatan keluarga insinyur hebat tadi jelas milik kita. Direbut oleh bajingan. Kalau dipikir... Memang mungkin saja. Bajingan ini, dia memang harus dihukum. Ayo, kita pergi ke rumah keluarga Duan. Temui Tuan Muda Duan. Minta keadilan dan pastikan dia menjadi musuh rakyat. Rebut kembali kehormatan keluarga Jiang kita. Ayo. Tuan Muda, kami pergi mencari anak durhaka Jiang Han untuk menuntut teknologi. Di tengah jalan muncul mandor dari Beijing. Jiang Han mengembangkan teknologi jet tempur generasi ke-7, dianugerahi akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan. Itu seharusnya menjadi milik Xiao Hao kita, menjadi kehormatan keluarga Jiang kita. Malangnya, semua dirampas oleh bajingan kecil itu. Mohon Anda memperjuangkan keadilan bagi kami. Mandor Beijing. Kelihatannya, dia lebih cepat dan menyerahkan teknologi itu ke negara. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Di sini, kami punya draft awal dari Jiang Hao. Cukup untuk membuktikan itu pengembangannya Jiang Hao.
Aku tidak percaya dia usianya muda bisa mengembangkan teknologi jet tempur generasi ke-7. Anak Jiang Han itu pasti mencatut nama. Tidak peduli dari mana teknologi jet tempur itu berasal. Jika diberi kesempatan dan tidak mengambilnya, akan menyesal. Beruntung sebelumnya. Juga sempat mencuri setengah manual produk. Bisa sebagai bukti. Dengan Duan Shao bertindak, pasti berhasil. Aku, Jiang Wen, akan menunggu kabar baik. Hanya Tuan Duan. Anda tahu di mana Xiao Hao? Sudah beberapa hari, tidak ada kabar darinya. Dia ada di keluarga Duan. Ah, keluarga Duan. Gadis ini lumayan. Nanti keluar, coba ajak jalan. Ah, Jiang Hao, Ayahmu ingin bertemu, Tuan Muda minta kamu cepat. tampilkan dirimu. Cepat pakai ini. Xiao Hao. Ternyata kamu di sini. Tahukah kamu betapa susahnya kami mencarimu beberapa hari ini? Nona besar, ini data yang Anda minta untuk proyek pembangunan kota masa depan. Penawaran kali ini, kalau dilihat dari permukaan, adalah seleksi junior keluarga Yun untuk mengembangkan kota baru. Sebenarnya, itu tentang perebutan posisi pewaris. Persaingan Yun Yi selama 5 tahun akan berakhir hari ini dengan pemenang yang dipilih secara tuntas. Yao Yao. Posisi pewaris. Selama ini aku belum benar-benar melakukan sesuatu untuk istriku. Jika aku hubungi komisaris militer, mungkin bisa memberinya bantuan. Pembangunan kota baru di Beijing. Penguasa negeri naga sangat memperhatikan. Keluarga Yun berhasil memegangnya. Benar-benar tidak mudah. Begitu menakutkan. Keluarga Yun punya aliran khas, tapi itu bukan intinya. Lelang merupakan seleksi pewaris keluarga Yun. Menghilangkan yang tereliminasi dari keluarga Lu. Hari ini pesaing utamanya, perusahaan putra sulung keluarga Yun, Ling Hang Group, dan si wanita gila dari keluarga Yun, Black Rose. Wanita gila itu ikut, mereka bisa mentolerir wanita mengungguli mereka? Yadi. Hari ini akan ada tontonan seru. Kamu datang ke sini. Di mana Maaf, Nona Yun Yao. Karena kelalaian staf, mungkin tanda tempat duduk Anda terlupakan. Saya akan memanggil mereka dan mencetaknya ulang untuk Anda. Suruh Yun Yi keluar. Yun Ya. Di depan umum, tidak bisa membedakan benar atau salah, memarahi pelayan. Bagaimana orang memandang keluarga Yun kita? Kamu belum mengerti. Keluarga Yun adalah keluarga. Kamu tidak berhak mewakili keluarga Yun. Aku juga gak ada waktu buat mainin permainan membosankan ini. Yun Yao, punya rasa percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri itu bodoh. Keluarga Yun kita mana mungkin biarin perempuan ninja kita? Si pria mana yang mau diatur sama perempuan? dengar dia gila. Kalau kumat suka makan orang. Gak mau. Siapa yang menentangku, maju ke depan. Jangan banyak omong kosong. Aku kasih kalian kesempatan buat ngalahin aku. Lihat gak? Kamu pikir orang-orangmu sampah. Itu bisa menghalangi mengendalikan keluarga Yun? Mereka tidak pantas. Bagaimana dengan grup navigator? Grup navigator. Cuma kamu. Berani naik panggung malu. Pergi dari sini. Yun Ya. Kamu seorang wanita harus kembali, mendampingi suami dan mendidik anak. Tidak perlu keluar pamer diri. Mencoba menguasai keluarga Yun. Sungguh menggelikan. Kenapa dengan wanita? Waktu istriku memimpin keluarga Yun, kamu entah di mana bermain tanah. Kamu layak bersaing kekuasaan dengan istriku? Yang Han. Kamu hanyalah anjing peliharaan Yun Yao. Sebagai mainan, namun tidak tahu diri. Ini adalah keluarga Yun. Bukan tempatmu berbuat semaumu. Kamu percaya tidak, kalau berani bicara lagi, akan kubuat kamu mati di sini hari ini. Apa ribut-ributnya? Ini adalah lelang, bukan pasar. Om. Paman. Saya Yun Jiansun, saksi hari ini. Yun Jiansun. Yun Jian, Kalian perdu à datant. Lelang Yun Jiansun bisa dimulai. Aturannya sangat sederhana. Lelang terbuka. Siapapun yang mendapatkan hak pengembangan kota Jiyuan
akan menjadi kepala keluarga di keluarga Yun. Jensun, Paman kedua. Yun Jiansun. Kalau kamu bilang begitu, kamu bisa mengakhiri lebih awal. Xuanze Qiangwei dari Yun Jiansun dan Yun Yao hari ini menawar 3.000 miliar. Grup navigator menawar setengah lebih besar, 4.500 miliar. Yun Jiansun. Rahasia besar perusahaan. Bagaimana kamu tahu sebelumnya? Tidak perlu tahu bagaimana reaksimu mengonfirmasi, Yun Yao, tidak bisa mengumpulkan dana sebanyak itu. Semua ambisimu omong kosong. Kamu bisa pergi sekarang. Yun Jiansun, Yun Yao, perusahaan pemandu Yunyi investasi 4,5 triliun. Kamu Jangan khawatir sayang, aku punya rencana cadangan. Posisi kepala keluarga ini hanya bisa untukmu. Bisa apa lagi? Mau mengandalkan keluarga Jiang? Jangan sok hebat di depan banyak orang. Wanita kamu kalah, jika kehabisan uang, tidak masalah. Kamu bisa bekerja di perusahaanku. Bersihkan toilet dengan benar, aku masih bisa memberimu makan. Gak ada yang ajarin kamu ya, jangan rayakan kemenangan terlalu cepat. Bertiga, jangan sembunyi. Maju ke depan. Grup Dadi dukung Xuanze Qiangwei 200 miliar. Hiburan era dukung Xuanze Qiangwei 300 miliar. Kamar dagang Hilong dukung Xuanze Qiangwei 1.200 miliar. Grup Dodi Hiburan Era Kamar Dagang Hilong. Kekuatan raksasa di utara Longkuo. Mereka mendengarkan perintah pemuda tampan 3 kekuatan. Sama dengan keluarga kelas. Bagaimana mungkin? Kamu hanya anak buangan dari keluarga menengah Jiang, bagaimana punya kemampuan menarik investasi sebanyak ini? Namun, Ini beberapa kejutan yang kusiapkan untukmu, belum sempat memberitahumu tapi ternyata bisa berguna. Sekarang aku sudah punya 4.700 miliar dan juga didukung oleh 3 grup besar. Kalau kamu nggak punya cara lain, posisi penguasa ini hari ini nggak akan lepas dari kuning. Yun Yao, kira bakal ngalahin aku hari ini ya? Permainan baru dimulai. Keluarga Duan dari Beijing bantu grup Linghang dengan 4.000 miliar. Nona Yun Yao, semoga baik-baik saja. Keluarga Duan dan keluarga Yun sama kuat. Mendukung Yun Yi. 4.000 miliar keluar juga berdampak berat. Yun Jiansun, Yun Yi punya cara. Kalah kemampuannya. Hei istri, jangan cepat putus asa. Yuni, jangan senang dulu. Anak muda, kamu yang ditelantarkan keluarga bisa punya cara apa? Mimpi di siang bolong. Hari ini sudah menyiapkan 5 tahun penuh. Mana mungkin satu kalimatmu bisa menyelesaikannya? Mereka punya keunggulan luar biasa. Walau kamu berusaha keras, mustahil capai 400 miliar. Sudah kalah. Sayang, kamu sudah banyak membantu saya. Sekarang biarkan saya membantu kamu. 400 miliar, kedengarannya banyak sekali. Tapi bagaimana kekayaan pribadimu bisa dibandingkan dengan harta negara Long? Hari ini, kalian pasti akan kalah total. Bujangan kaya, kamu betul-betul tukang omong besar. Setahun yang lalu, kamu hanya mahasiswa biasa. Berkat pacaran dengan Yun Yao yang kaya, hidupmu bisa dibilang sudah terjamin. Yun Yao, apa kamu gak merasa pacar kamu yang ini bikin malu? Pak Kian, saya jadi insinyur kepala pesawat tempur generasi ke-7. Namun syaratnya, bantu istri saya investasi dan bangun pabrik di Xinjing. Xiao Jiang. Sekali setuju, jangan berpikir hanya bangun pabrik, bahkan bangun istana untukmu juga bukan masalah. Saya putuskan jalur produksi pesawat generasi 7 dibangun di Xinjing. Kerja lebih dekat rumah. Pak Kian, terima kasih. Kamu berbakat, cinta tidak akan cukup. Saya dalam perjalanan ke Xinjing, setengah jam lagi sampai. Oke. Garis produksi pesawat generasi ke-7 ditambah investasi dari Kepala Akademi Longgu, pasti mulai dari 1 triliun, kan? Omong kosongnya seperti nyata. Kalau bukan kami yang berpengalaman, kami mungkin benar-benar tertipu. Anak muda, kamu tahu Kepala Akademi Longgu itu orang seperti apa? Bahkan kalau 4 keluarga teratas Longgu berkumpul, mereka tidak bisa dengan mudah bertemu dengannya. Aku sarankan kamu berbicara lebih sedikit. Terlalu banyak bicara membuatmu terlihat bodoh. Cukup, suamiku. Tidak mengizinkan kalian berbicara begitu tentang dia. Bukankah harus memenuhi janji jika kalah taruhan? Baiklah, Paman Yun Jiansun umumkan hasilnya. Oh, Tuan Qian mengatakan dia akan segera tiba. Kebenaran akan terungkap. Sebentar lagi kalian akan tahu. Dia tidak salah. Aku juga minta kita menunggu setengah jam lagi. Umumkan hasilnya lagi. Kalian lagi. Di mana-mana kalian, menjengkelkan. Yang Han, jangan bodoh. Kamu ambil barang Xiao Hao dan tidak kembalikan. Jadi kami harus bantu dia ambil balik. Kami datang hari ini bongkar kedok munafikmu. Bocah, hari ini di depan semua orang penting Beijing, saya akan mengambil keputusan sulit melawanmu demi kebenaran. Seperti kamu ini, iblis yang punya dosa besar, harus dihukum keras. Yun Yao, pacarmu yang ganteng kayaknya punya masalah karakter nih. Dia melakukan apapun, dia tetap suami saya. Perlukah suruh orang usir mereka semua? Urusan saya tangani sendiri. Ada beberapa hal yang hari ini harus dituntaskan. Apalagi dia memfitnah saya, apa yang dia buat kalian percaya?
Apa fitnah ini, brengsek? Kebenarannya tertangkap, kau mencuri teknologi jet generasi ke-7 Xiahai. Kami punya bukti konkret. Xiaohai tunjukkan padanya. Kak Jiang Han, ini naskah yang kutinggalkan saat mengembangkan teknologi pesawat generasi ke-7. Jika bukan aku yang mengembangkannya, kenapa aku punya ini? Tapi kau bilang kau yang mengembangkannya. Kenapa tulisan ini tidak sama dengan tulisanmu? Tidak ada kemiripan sama sekali. Apa ini membuktikan segalanya? Aku sudah lama tidak kembali ke kampus, tidak kusangka kau, si kecil bangsat, berani mencuri naskahku. Kau terus bilang kau yang mengembangkannya. Dengan itu kau memperoleh pujian luar biasa dan status. Sedangkan aku, pengembang yang sebenarnya, dicap sebagai pencuri. Hari ini, aku harus membuktikan diriku sendiri. Milik kita tak akan kau ambil. Kau bilang Pak Dekan segera datang, kita akan melaporkannya padanya. Kau. Dia itu pencuri sebenarnya penyakit busuk. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Pertunjukan ini seharusnya berakhir. Bawa orang ini. Bawa Jiang Han dan Yun Yao keluar. Yun Jianxuan. Siapa beri keberanian untuk mengusir Jiang Han? Anda Dekan Qian, bukan? Saya ingin melaporkan Jiang Han mencuri teknologi jet tempur generasi ke-7 saya, dan mengambil penghargaan atas nama saya. Kamu bilang teknologi jet tempur generasi ke-7 yang kau kembangkan dicuri oleh Jiang Han. Benar, Jiang Han yang mencuri teknologi saya itu. Anda harus memberinya hukuman berat. Di Kenshin. Tindakan ini mengkhianati cinta tanah air talenta terbaik negara, membuatnya membayar mahal. Di penjara tidak cukup, dia harus dicemooh selamanya. Teknologi pesawat generasi ke-7 bukan sembarangan. Ini senjata rahasia negara. Jika terbukti, ini adalah pencurian. Kamu akan bernasib buruk. Hari ini, jika menjatuhkan Jiang Han dan Jiang Hao jadi akademisi, dia janji menjual setengah patennya padaku. Itu saja, keluarga Duan berjaya. Kamu bilang. Kamu mengembangkan teknologi pesawat ke-7. Jiang Han mensurinya. Punya bukti, bicara tidak cukup. Ini fitnah. Direktur Qian. Yang ada di tanganku ini adalah catatan saat saya mengembangkannya. Jiang Han tidak punya, tapi saya punya. Belum cukup jelas? Kamu berani-beraninya mengambil catatanku dan mengakuinya sebagai milikmu. Berani sekali. Bagaimana ini tulisannya Tuan Qian? Pasti bercanda. Jiang Han, saya ingat kamu punya adik. Itu dia, kan? Benar dia. Tapi orang ini sering mencuri kehormatan saya dan memfitnah saya, membuat hidup saya di keluarga Jiang lebih buruk daripada binatang. Mau jadi adikku? Gak sudi. Bagaimana mungkin? Apakah kita salah lagi? Brengsek kecil, saya kasih tahu, naskah ini adalah hasil simulasi Tuan Qian 2 bulan lalu setelah melihat teknologi generasi ke-7 pesawat tempur saya. Saat Tuan Qian pergi, dia lupa dan meninggalkannya. Si tak tahu malu ini mencuri dan mengklaim sebagai miliknya sendiri. Kamu gak punya malu, ya? Dasar bajingan, kami sangat percaya padamu. Semua aset keluarga Jiang dipindahkan ke namamu. Kamu berkali-kali menipu kami, sampai sekarang kedua adik perempuanmu masih dibohongi olehmu. Apa kamu masih manusia? Menfitnah anggota kehormatan Akademi Longguo, mencuri data rahasia tingkat tertinggi adalah kejahatan besar yang tak terampuni. Pak Qian bertindak sesuai aturan. Orang ini bukan kerabat saya, malah musuh. Bawa Jiang Hao dan Duan Yi ke bawah. Saya salah. Berikan hukuman. Abang, maafkan aku. Ayah, katakan sesuatu. Jangan menjerit, tak mengaku sebagai anakku. Telah menyusahkan kami sekeluarga, sungguh ingin membunuhmu. Jiang Han, kami sekeluarga besar Jiang sangat minta maaf. Dit, maaf. Selama ini kamu pasti sangat menderita. Apakah sekarang kamu sangat membenci kami? Kalau tidak, kamu pukul aku untuk melampiaskan. Pukul aku. Sayang, jangan biarkan orang membosankan mengganggu. Suruh pergi. Baik, bawa mereka keluar. Sekarang bisakah saya mengumumkan, istri saya sebagai pengendali keluarga Yun? Bisa. Saya mengumumkan pengendali masa depan keluarga Yun adalah Yun Yao. Yun Yi memfitnah Yun Yao dan Jiang Han, diusir dari keluarga, tidak akan diterima lagi. Paman kedua, saya salah. Tolong maafkan saya, Yun Yao. Saya tidak akan bersaing lagi denganmu.